Nah, oke lor, di video kali ini setelah vakum cukup lama, ya lama banget sih sebenarnya. Kita akan ngebahas kembali alur cerita dari One Piece, dan kali ini kita akan ngelanjutin alur cerita dari One Piece Aquano, yaitu menuju ke Arc Egghead. Setelah Luffy dan krunya berhasil memasuki sebuah perairan misterius, di sini mereka bertemu dengan Jewelry Bonnie. Nah, sebenarnya Luffy dan krunya di sini telah memasuki perairan Egghead. Di sini Luffy kemudian berhasil menangkapnya dan menyelamatkan Bonnie bersamaan dengan Chopper. Namun tanpa mereka sadari, ternyata di bawah kapal Saniko terdapat seekor hiu raksasa yang sudah siap untuk memakan kapal mereka. Mereka baru menyadarinya setelah mendengar dari Bonnie. Untungnya di sini mereka berhasil menghindarinya. Di saat Luffy, Chopper, dan Bonnie terjatuh ke laut, di sini seketika Jinbe pun kemudian mengejarnya. Kru kapal topi jerami yang lain pun di sini berusaha untuk melawan Mecha Shark tersebut, meskipun kapal mereka di sini juga sempat terbalik. Di sini juga tiba-tiba muncullah sebuah robot misterius yang menolong mereka. Kita beralih sebentar ke salah satu cabang markas besar angkatan laut, yaitu di G14. Di sini nampak anak-anak yang sempat diselamatkan oleh kru topi jerami sudah mulai membaik. Di chapter ini kita juga diperkenalkan dengan salah satu Vice Admiral yang bernama Doll. Doll ini juga akan ikut terlibat dalam konflik yang akan terjadi sepanjang arc ini. Di sini kita juga melihat Helmeppo dan Hibari yang sedang meminta Pangeran Cruz agar mereka pergi menyelamatkan Koby yang saat ini diculik oleh Kurohige. Oh ya, by the way, kebanyakan dari mereka di sini adalah anggota SWORD. SWORD sendiri merupakan salah satu unit angkatan laut di dunia One Piece, yang mana para anggotanya itu adalah para angkatan laut yang sudah mengundurkan diri dari angkatan laut secara resmi. Namun, mereka masih mempertahankan kesetiaan mereka terhadap angkatan laut dan dapat beroperasi sebagai bagian dari angkatan laut. Akan tetapi, pihak angkatan laut tidak akan bertanggung jawab atas resiko dari setiap perbuatan mereka. Dengan kata lain, mereka bebas berbuat sesuka mereka, namun mereka juga bisa dipecat sewaktu-waktu. Oleh karena itu, seorang anggota SWORD bisa menantang seorang Yonko tanpa memerlukan izin dari petinggi angkatan laut yang lain. Oke, kita kembali lagi ke Egghead. Di sini setelah mereka berhasil menepi, Bonnie di sini menjelaskan bahwa mereka saat ini berada di Pulau Egghead. Pulau ini juga mendapat julukan Pulau 500 tahun di masa depan. Bonnie sendiri di sini bertujuan untuk bertemu dengan Dr. Vegapunk karena ia memiliki urusan dengannya. Di tempat kru Luffy yang lain, robot raksasa yang telah menolong mereka di sini kemudian mengangkat kapal Saniko, dan keluarlah seorang perempuan yang mengklaim dirinya sebagai Dr. Vegapunk. Well, singkatnya untuk efisiensi waktu, bukan efisiensi anggaran, Dr. Vegapunk di sini telah membagi dirinya menjadi 6 individu lain selain dirinya yang asli. Sebenarnya nggak membagi sih, kayak lebih menciptakan cloning pembantu untuk dirinya. Masing-masing dari mereka memiliki kepribadian dan juga sifat yang berbeda-beda. Keenam individu ini ada Shaka, Lilith, Edison, Pythagoras, Atlas, dan York. Keenam orang ini juga disebut sebagai satelit oleh Vegapunk, yang mana masing-masing dari mereka juga memiliki nomor yang berbeda-beda. Ada yang dari nomor 1 sampai nomor 6. Tapi keenam-enamnya ini, begitu juga dengan Vegapunk yang asli, itu terhubung satu sama lain. Nah, kita sedikit keluar dari jalan cerita utama. Ada detail kecil di sini yang cukup menarik untuk dibahas. Kalau kalian ingat jurus pamungkasnya milik Eustace Captain Kid, yaitu Damnet Pang, serangan itu kan berbentuk meriam ya, senjatanya itu berbentuk meriam. Nah, di meriam itu ada angka 7 dan itu terpampang jelas, terutama nanti pas Kid ngelawan si Shanks, itu akan terpampang jelas. Nah, dan kita semua kan tahu kalau semua serangannya Kid itu nggak semua sih, kebanyakan itu menggunakan kata Pang. Misal Pang Vice, Pang Roton, Pang Gibson, dan lain-lain. Dan kita kan tahu Oda itu bukan orang yang ngasal ngasih trivia gitulah. Dan dia itu sukanya itu kan ngasih foreshadow. Kadang foreshadow-nya itu jaraknya antara foreshadow itu sendiri sama ke reveal-nya itu bisa ratusan chapter. Terutama lagi ketika sesuatu itu diucapkan berulang kali oleh si karakter, itu tentu punya kaitan kuat. Nah, teori ini jadi cukup populer karena didukung oleh fakta bahwa di meriam Damnet Pang-nya milik Eustace Captain Kid itu ada angka 7, dan di sini kita juga tahu kalau satelitnya Vegapunk itu hanya ada sampai 6, 1 sampai 6. Seakan ini mengindikasikan kalau Eustace Captain Kid adalah Vegapunk yang ke-7. Entah itu benar atau tidak, tapi memang diduga kuat kalau Eustace Captain Kid memiliki kaitan dengan Dr. Vegapunk. Nah, gimana kalau menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Nah, kita kembali lagi soal Vegapunk. Di Egghead ini, di Pulau Egghead, itu ada yang namanya Punk Record, yang mana di area ini menyimpan otak dari Vegapunk yang asli yang berfungsi sebagai perpustakaan, atau lebih tepatnya kayak server lah. Nah, sebagai server,
ia bisa menghubungkan dari jarak jauh antara Vegapunk dengan keenam satelitnya, sehingga mereka di sini berbagi otak yang sama pada dasarnya. Dan setiap pengetahuan yang didapatkan oleh satu Vegapunk yang lain itu akan langsung otomatis terupload ke Punk Record ini. Nah, selain diceritakan kalau Vegapunk ini itu jenius, ia juga merupakan pemakan buah iblis Nomi 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 atau Brain Fruit yang memungkinkan otak penggunanya untuk berkembang tanpa batas, jadi unlimited lah. Dan semakin banyak pengetahuan baru yang didapatkan oleh penggunanya, maka ukuran dari otaknya ini akan semakin besar. Oke, kita kembali lagi ke alur cerita utama. Nah, di sini Lilith berniat untuk menjarah harta kru topi jerami. Namun ia di sini terlalu percaya diri dengan dirinya dan juga dengan robot monster laut yang ia bawa. Sehingga Shaka pun memperingatkannya bahwa ia terlalu meremehkan mereka. Ia di sini juga menegaskan bahwa Zoro dan Robin bisa dengan mudah membunuh Lilith seketika itu juga. Shaka pun di sini meminta Lilith untuk membawa mereka ke tempatnya karena Shaka memang ingin bertemu dengan kru topi jerami. Nah, di tempat Luffy, Chopper dan Jinbe dan juga Bonnie, di sini Bonnie menjelaskan bahwa ia datang untuk mencari kebenaran di balik ayahnya yang kini telah berubah menjadi cyborg tanpa ingatan ataupun perasaan. Yang mana ayah dari Bonnie ini adalah Kuma. Nah, di sini mereka mulai eksplor ke berbagai tempat di Pulau Egghead, dan di sini mereka juga sempat bertemu dengan Atlas yang merupakan salah satu satelit milik Vegapunk. Selain itu, mereka di sini juga sempat mencoba salah satu alat yang mampu merubah bahan mentah menjadi salah satu makanan dalam 1 menit. Di sisi lain, di perairan Egghead, salah satu kapal pemerintah dunia nampak mendekat, yang mana kapal itu ditunggangi oleh CP0. Dan mereka di sini juga tidak sendiri karena mereka membawa salah satu Seraphim, yang mana Seraphim ini adalah Seraphim Kuma. Misi mereka di sini adalah untuk mengembalikan Seraphim itu dan juga untuk membunuh Dr. Vegapunk bersama satelit-satelitnya. Nah, kembali lagi ke tempat Luffy, setelah ia makan dengan puas, Atlas pun meninggalkan mereka. Namun tak lama setelah itu ada satu pacifista yang mendekat dan sedang mencari Luffy dan kawan-kawannya. Saat Luffy di sini hendak menyerang balik pacifista itu, Bonnie pun di sini seketika menghentikan serangannya. Ia di sini juga mengungkapkan pada Luffy, Chopper dan juga Jinbe bahwa ternyata Kuma adalah ayahnya. Beralih ke tempat lain di dunia baru, di sini kapalnya si Law bertemu dan dikejar oleh bajak laut Kurohige. Di sini kapalnya Law mendapatkan impact yang cukup parah dari serangan Kurohige, sampai-sampai mereka bisa tenggelam jika terkena satu serangan lagi. Bahkan di sini Law dan krunya sempat terkena kekuatan buah iblis milik Dr. Q sehingga mereka berubah menjadi wanita. Namun Law di sini telah belajar sesuatu dari bentrokannya dengan para Yonko bahwa kekuatan buah iblis bisa dinetralisir dengan haki skala besar. Yang mana pada akhirnya Law di sini berhasil menetralisir kekuatan buah iblis itu dari dirinya dan juga dari rekan-rekannya. Di sini kita juga diperlihatkan bahwa kebanyakan anggota bajak laut Kurohige memiliki kekuatan buah iblis. Seperti Bajes yang memiliki kekuatan Riki no Mi atau Buff Fruit yang membuatnya memiliki kekuatan manusia super. Ada juga Van Augur yang memiliki kekuatan Warp Fruit yang memungkinkannya untuk berpindah atau memindahkan sesuatu sesuka hati. Ada juga di sini Stronger yang memiliki kekuatan buah iblis Uma no Mi model Pegasus. Tak lupa juga Dr. Q yang memiliki kekuatan buah iblis Shiku no Mi atau Sik Fruit yang memungkinkan penggunanya untuk menularkan penyakit kepada lawannya. Nah, ternyata di sini Kurohige telah memperhitungkan bahwa antara Luffy, Law ataupun Kid, salah satu dari mereka pasti akan sampai ke sini dan melewati rute ini. Di sini ia berniat untuk merebut Road Poneglyph yang berhasil mereka dapatkan setelah bertarung melawan Big Mom dan Kaido. Dan terjadilah bentrok antara bajak laut Kurohige dan bajak laut Heart yang dipimpin oleh Law di Pulau Winner. Dan babak baru pertarungan melawan Yonko pun dimulai. Di sini uniknya Shachi dan Penguin terlihat jauh lebih berguna daripada ketika di Arc Wano, karena ternyata mereka di sini bisa melancarkan serangan yang cukup efektif dari laut. Bahkan mereka di sini cukup percaya diri untuk mengatakan bahwa sebuah kesalahan melawan mereka di area laut. Sementara itu di Pulau Winner, Law pun langsung menggunakan teknik awakening miliknya yang cukup mengejutkan Kurohige. Bahkan serangan Law ini sampai membuatnya berdarah. Namun meskipun Law menggunakan teknik awakeningnya, kita tahu bahwa Yonko tidak akan tumbang dengan mudah. Pertarungan sengit di Pulau Winner pun dimulai. Bentrokan langsung antara Kurohige dan Law juga tidak terelakkan. Di sini kita juga kemudian melihat bahwa Kurohige menggunakan Black Vortex miliknya, yang mana kita tahu jurus ini akan menarik paksa pengguna buah iblis lain ke arahnya.
Nah, ternyata di sini angkatan laut juga memantau pertarungan laut dan Kurohige. Bahkan mereka di sini rela menunda pergerakan mereka untuk melihat hasil akhir dari pertarungan tersebut. Oh iya, di sini juga ternyata ada puding yang telah diculik oleh Kurohige. Mereka di sini berhasil menculik puding setelah Kuzan membekukan coklat tahun termasuk cracker di dalamnya. Kemungkinan besar Kurohige di sini ingin menggunakan puding yang merupakan ras mata tiga untuk membantunya menerjemahkan Road Poneglyph. Nah, kembali lagi ke Pulau Egghead untuk menghentikan pacifista yang mengejar mereka. Di sini Bonnie merubah usia Luffy, Chopper, dan juga Jinbe. Nah, di sini Jinbe juga sempat menceritakan tentang kisah yang ia dengar mengenai Kuma, meskipun kisah itu ya tidaklah mengenakan. Di sini yang diketahui kebanyakan orang bahwa Kuma merupakan seorang tiran dari negeri Sorbet, yang pada akhirnya ia pun dibuang oleh rakyatnya dan terpaksa menjadi bajak laut. Sampai suatu hari hubungannya dengan pasukan revolusi pun terungkap dan ia pun menjalani hukuman seumur hidup. Tapi karena Vegapunk tertarik dengan kekuatan fisiknya, ia pun kemudian diberikan kesempatan untuk menjelajah lautan lagi sebagai Chibukai. Dengan syarat ia harus setuju untuk menjadi bahan percobaan untuk memodifikasi tubuh dan juga cloning. Namun Jinbe di sini sepertinya tidak sepenuhnya percaya pada berita itu. Bahkan ia di sini juga nampak penasaran kejahatan macam apa yang telah dilakukan oleh Kuma di masa lalunya. Nah, Bonnie kemudian di sini menjelaskan bahwa ayahnya bukanlah seorang tiran. Ia juga mengatakan bahwa Kuma membenci pemerintah dunia, dan ini selaras dengan apa yang pernah diucapkan oleh Ivankov. Bonnie di sini juga mengungkapkan bahwa ayahnya dulu pernah menceritakan bahwa ia berasal dari ras yang istimewa. Tapi ras apakah itu nanti akan terjawab di sepanjang alur cerita ini. Nah, di sini Nami, Sanji, Franky, Robin, dan juga Usopp kemudian pergi untuk study tour. Oh ya, di sini kan si Brook dan si Zoro itu berjaga-jaga untuk menyelamatkan teman-temannya kalau nanti mereka ketangkap. Nah, ternyata di sini juga ada Karibo. Di sini kita juga ditunjukkan bahwa Vegapunk Shaka sedang berkomunikasi dengan Monkey D. Dragon. Ia di sini juga mengatakan bahwa ia merasa sebentar lagi akan menemui ajalnya. Rombongan Sanji yang sedang menjalani study tour di sini juga kemudian bertemu dengan Seraphim Jinbe, dan terjadilah bentrok antara kru topi jerami dengan Seraphim Jinbe yang ternyata ini memang sengaja dilakukan oleh para satelit Dr. Vegapunk. Di sini juga ada Pythagoras dan Edison. Nah, di sini kita juga melihat satu lagi Vegapunk yang bernama York. Nah, dari sini sudah lengkap lah ke-6 Vegapunk itu, atau lebih tepatnya ke-6 satelit Dr. Vegapunk. Ada Shaka, Lilith, Edison, Pythagoras, Atlas, dan York. Nah, di sini seketika setelah Shaka datang, ia pun menghentikan Seraphim dan juga para rekan Vegapunk lainnya. Saat Franky dan yang lainnya terkesima dengan Pulau Egghead dengan kemajuan teknologi mereka, di sini Shaka mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah pulau masa lalu. Di sini ia juga kemudian mengungkapkan bahwa dahulu kala ada sebuah kerajaan adidaya yang memiliki teknologi yang sangat maju, bahkan jauh lebih maju dari Pulau Egghead saat ini. Sebuah peradaban yang sangat maju yang pernah ada di dunia itu 900 tahun yang lalu. Bersamaan dengan itu, Luffy dan rombongannya di sini kemudian menemukan sebuah robot raksasa tua yang sudah tidak dapat bergerak. Bahkan saking tuanya robot itu, bisa dilihat bahwa besi-besinya sudah sampai berlumut. Di sini Shaka juga kemudian menjelaskan bahwa dulu dalam dunia arkeologi pernah ada yang mempertaruhkan nyawanya untuk mencari tahu tentang sebuah kerajaan, yang mana kemudian ia pun menemukan sebuah mesin di suatu tempat yang mana tercantum tanggal produksi yang sesuai dengan teori yang ia miliki. Di sini Robin pun kemudian langsung memotong percakapan itu dan menanyakan apakah mesin itu dibuat pada abad kekosongan. Mendengar hal itu, Shaka pun kemudian bertanya kepada Robin sebanyak apa yang ia tahu. Nah, Shaka di sini juga kemudian menjelaskan bahwa alasan Pulau Ohara di bumi hanguskan adalah karena mereka mengetahui fakta tentang keberadaan kerajaan kuno itu. Ia di sini juga menyebutkan bahwa dahulu di masa abad kekosongan pernah ada sebuah peradaban yang sangat maju. Ia juga kemudian menjelaskan bahwa pernah terjadi sebuah pertarungan yang sangat besar antara kerajaan adidaya itu melawan 20 aliansi kerajaan, yang mana pemenang dari pertarungan besar itu adalah ke-20 kerajaan itu yang kemudian bersatu padu menjadi pemerintah dunia yang mereka ketahui saat ini. Dan untuk memastikan bahwa segala sesuatu tentang kerajaan itu tidak diwarisi oleh siapapun
apapun atau generasi selanjutnya, maka mereka yang mengetahuinya akan dihapuskan dari sejarah. Sontak kru Luffy pun panik mendengar kenyataan itu. Meskipun Shaka di sini mengatakan bahwa itu masih sebatas teori, namun karena Ohara sampai di bumi hanguskan hanya karena teori itu, maka pihak pemerintah dunia secara tidak langsung sudah mengkonfirmasi bahwa teori itu benar. Di sini ia juga mengatakan bahwa ia juga akan dibunuh oleh pemerintah dunia meskipun ia bekerja untuk mereka, karena telah mempelajari tentang sejarah yang dilarang itu. Saat Robin mengatakan bahwa seluruh buku yang telah dikumpulkan oleh para cendekiawan yang ada di Ohara telah di bumi hanguskan, Shaka di sini kemudian memotong perkataannya dan mengatakan bahwa tekad Ohara masih hidup. Di sini Shaka juga kemudian menjelaskan kebenaran pilu dari pemusnahan Ohara. Pemerintah dunia di sini menuduh mereka bahwa mereka para cendekiawan yang ada di Ohara telah berencana untuk menguasai dunia. Ia di sini juga menceritakan bahwa beberapa bulan setelah insiden itu, ia sempat pergi ke Ohara. Tapi ia yang dimaksud pergi ke Ohara ini sebenarnya adalah Vegapunk yang asli. Karena technically mereka berenam ini kan Vegapunk. Jadi Shaka di sini juga mengungkapkan bahwa dirinya pergi ke Ohara, meskipun yang pergi sebenarnya adalah si Vegapunk yang asli, bukan satelitnya. Nah, di sini Vegapunk ini datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sahabatnya, yaitu Profesor Clover. Di sini ia sempat menceritakan bahwa Profesor Clover itu sangat tertarik dengan abad kekosongan. Selain itu, ia juga merupakan seorang petualang yang mengumpulkan buku dari setiap penjuru dunia tentang abad kekosongan, yang mana pada akhirnya Pulau Ohara pun dipenuhi oleh para cendekiawan dan Ohara pun menjadi tanah suci bagi para arkeolog. Ketika ia pergi ke sana, di sini di area tengah ia melihat begitu banyak buku yang tenggelam di dasar danau. Nah, ternyata itu merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh para arkeolog untuk tetap memastikan bahwa tekad Ohara tetaplah hidup. Nah, di sini meskipun ternyata para angkatan laut itu menyadari buku-buku itu ada di tengah danau, namun mereka tidak mengerti nilai dari buku-buku itu, jadi mereka menghiraukannya. Dan disinilah kemenangan sejati dari Ohara. Dan di sini Vegapunk juga tidak mengunjungi Ohara seorang diri karena ia ternyata juga bertemu dengan Monkey D. Dragon yang masih muda. Mereka di sini sempat berbincang satu sama lain dan berniat untuk sama-sama memberikan penghormatan terakhir kepada sahabat mereka, yaitu Profesor Clover. Dragon di sini juga kemudian menjelaskan bahwa para raksasa yang datang dari Elbaf itu datang untuk mengamankan buku-buku Ohara itu ke negeri Elbaf karena mereka tahu betul nilai dari buku-buku itu. Dragon yang sempat berbincang dengan para raksasa itu di sini mengatakan bahwa kapten mereka adalah seorang raksasa dengan tubuh yang penuh perban, yang tak lain tak bukan orang itu adalah Jaguar di Saul. Nah, di momen ini Dragon juga mengungkapkan niatnya untuk membentuk pasukan guna menentang pemerintah dunia. Yang di tahun itu pula Dragon, Ivankov, dan Kuma kemudian mendirikan pasukan revolusi yang mengguncang seluruh dunia. Di sini juga diceritakan bahwa Vegapunk sempat mengunjungi Elbaf setelah kejadian itu. Bahkan ia di sana tidak hanya bertemu dengan Jaguar di Saul, ia juga diperbolehkan untuk membaca seluruh buku yang ada di sana. Yang mana ia pun akhirnya juga mengetahui tentang pengetahuan yang ada di Ohara. Disinilah Robin terlihat bahagia karena mengetahui bahwa ternyata Saul masih hidup. Nah, di sisi lain Luffy juga akhirnya bertemu dengan sang Dr. Vegapunk yang asli, yang mana desain dari karakter Dr. Vegapunk ini memang terinspirasi dari Albert Einstein. Oh iya, di sini kepalanya Vegapunk terlihat berbeda dari flashback sebelumnya. Karena kepalanya itu emang dipotong dan disimpan di bank record. Seperti yang aku bilang sebelumnya bahwa kepalanya itu atau otaknya itu berfungsi sebagai server. Sebagai gantinya di bagian kepalanya itu diberikan semacam antena yang berbentuk seperti apel, yang mana ini juga menghubungkannya langsung dengan bank record, seperti halnya ke-6 cloningnya yang lain. Nah, di sini Bonnie yang masih marah kemudian langsung mengeluarkan pedang laser yang dia ambil dari tempat sebelumnya, namun tidak disangka ternyata laser itu malah menarik serangga dalam jumlah banyak ke arah mereka. Bonnie pun akhirnya pingsan karena terkejut. Di sini Vegapunk juga tidak bisa menyalahkan Bonnie atas kemarahan yang ia lampiaskan kepada Vegapunk. Nah, nanti di sepanjang alur ini akan dijelaskan tentang flashback mengenai Bonnie dan juga Vegapunk. Di sini Vegapunk rupanya sudah mendengar soal naga selain Kaido yang muncul di Wano. Di sini ia juga menjelaskan bahwa itu merupakan produk gagal yang ia tinggalkan di Punk Hazard. Karena dia ini orangnya cukup perfeksionis, jadi kekurangan sekecil apapun itu akan dianggap gagal. Luffy di sini juga mengatakan
menanyakan bahwa buahnya cukup sukses karena ia juga bisa berubah menjadi naga, bahkan bisa terbang seperti Kaido, ditambah Momo juga bisa menyemburkan api. Namun saat Luffy menjawab warna kulitnya yang mana warnanya itu adalah merah muda, Vegapunk pun di sini nampak sangat kecewa. Meskipun dia sebenarnya berfungsi dengan baik sih. Nah, di sini Luffy juga kemudian menanyakan soal robot raksasa yang ada di depan mereka. Namun Vegapunk di sini menjawab bahwa ia bukanlah orang yang membuat robot tersebut. Ia di sini juga kemudian menjelaskan bahwa robot itu merupakan robot legendaris yang pernah menyerang Marijoa 200 tahun yang lalu, yang mana waktu itu bersamaan dengan dimulainya diskriminasi terhadap manusia ikan. Namun untuk mesinnya sendiri kemungkinan sudah dibuat 900 tahun yang lalu. Robot itu sendiri terhenti karena dikatakan bahwa ia kehabisan suplai tenaga. Nah, di sini meskipun diperintahkan dari pusat itu untuk menghancurkan robot itu, namun ternyata para ilmuwan diam-diam menyembunyikan robot itu di Pulau Egghead. Robot Vega Force yang diproduksi oleh Vegapunk juga ternyata terinspirasi dari robot kuno tersebut. Nah, di sini Vegapunk juga meminta Luffy untuk membawanya pergi dari Pulau Egghead karena ia sudah terlalu jauh menelusuri soal sejarah yang dilarang oleh pemerintah dunia. Nah, di sini setelah di-ACC oleh Luffy, Vegapunk pun kemudian pergi dan bersiap untuk berkemas-kemas dan menunggu mereka di atas. Bersamaan dengan itu, agen CP0 pun terlihat sudah memulai pergerakannya di Egghead. Di sisi lain, Kuma yang berhasil diselamatkan oleh pasukan revolusi tiba-tiba bergerak sendiri dan pergi ke suatu tempat. Kedatangan para agen CP0 di Egghead sebenarnya sudah diprediksi oleh Dr. Vegapunk. Ia pun sebenarnya sudah bersiap untuk menghadapi mereka. Bahkan ia telah menyiapkan para Seraphim untuk melawan para agen pemerintah melalui Sentomaru di sini. Nah, oke, sebelum lanjut, aku jelasin sedikit tentang Seraphim ini, bahwa Seraphim ini memiliki semacam kode etik atau prioritas dalam pemberian perintah. Untuk yang paling bawah yaitu ada CP0, di atasnya ada Sentomaru, di atasnya lagi ada para dokter Vegapunk, dan di atasnya lagi ada Kurose. Nah, sebagai contoh, jika misalnya CP0 itu memberikan perintah kepada Seraphim, namun ternyata ada Sentomaru di situ, lalu kemudian Sentomaru kan hierarkinya itu lebih tinggi daripada CP0. Kemudian kalau si Sentomaru ini memberikan perintah, maka perintahnya Sentomaru itu akan lebih diprioritaskan dibandingkan perintah dari CP0. Oke, balik lagi ke cerita. Di sini Atlas yang belum menyadari bahwa agen CP0 telah datang ke Pulau Egghead mengira bahwa itu adalah penyusup biasa dan hendak menyerang mereka. Namun ia pun kemudian dihajar dan dijatuhkan dengan mudah oleh Rob Lucci, yang kebetulan Luffy berpapasan dengannya. Berita tentang Luffy yang ada di Pulau Egghead juga sampai ke telinga Akainu selaku Fleet Admiral. Di sini Akainu menekankan agar Rob Lucci tidak bertindak gegabah dan menantang Luffy bertarung. Ia di sini juga menekankan agar Rob Lucci menunggu Kizaru sampai di Pulau Egghead terlebih dahulu. Karena bagaimanapun Luffy saat ini adalah seorang Yonko. Dan menantang seorang Yonko itu berarti berkemungkinan besar mengibarkan perang dalam skala besar seperti Marineford. Yang mana ini akan berdampak besar pada kekuatan militer pasukan angkatan laut. Namun seperti yang dikhawatirkan, Rob Lucci di sini benar-benar menantang Luffy berduel. Bahkan tidak tanggung-tanggung, ia langsung masuk ke mode awakening miliknya. Nah, kita agak keluar sebentar dari alur cerita utama. Ada sebuah teori yang pernah mengatakan bahwa nggak semua buah iblis itu benar-benar buah iblis. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya mungkin ada beberapa buah dewa yang disamarkan menjadi buah iblis. Dan dicurigai bahwa buah yang dimakan Luffy, yaitu Hito-Hito no Mimoteel Nika, itu sebenarnya adalah buah dewa yang disamarkan menjadi buah iblis. Karena itu, awan api yang menyelimuti Luffy itu berwarna putih dan bukan berwarna hitam. Tidak seperti Awakening Zoan-nya milik Lucci, Kaku, ataupun Kurose. Dan semua Kurose itu adalah pengguna Mythical Zoan. Namun ini masih sebatas teori, oke? Ini masih sebatas teori. Nah, balik lagi ke alur cerita, bentrok antara Luffy dan Rob Lucci pun di sini tidak terelakkan, yang sama-sama menggunakan mode awakening-nya masing-masing. Nah, di sini dari ruang monitor, Vegapunk untuk pertama kalinya melihat wujud Luffy dalam mode awakening-nya. Ia di sini juga langsung menyebut Sang Kesatria Putih. Di sini Vegapunk juga kemudian sempat menanyakan soal buah iblis Luffy kepada rekan-rekannya. Namun ketika disebutkan bahwa buah iblis milik Luffy itu adalah Gomu Gomu no Mi, Vegapunk di sini sempat kebingungan dan mengatakan bahwa tidak ada catatan yang mengatakan bahwa ada buah iblis yang bernama Gomu Gomu no Mi. Vegapunk di sini juga kemudian mengatakan bahwa wujud Luffy ini sangat mirip dengan wujud salah satu dewa dalam mitologi dunia One Piece.
Yang mana di sini dikatakan bahwa dewa itu suka bermain dan membuat orang tertawa, yaitu Dewa Matahari Nika dalam mitologi One Piece. Ia di sini juga menjelaskan bahwa wajar mereka tidak mengetahui tentang nama itu karena nama itu telah dihapus dari sejarah. Meskipun begitu, Vegapunk di sini menegaskan bahwa selama masih ada orang yang mengharapkan atau merindukannya, keberadaannya tidak akan pernah hilang. Vegapunk di sini juga sempat menjelaskan tentang teori buah iblis yang ia miliki. Ia berteori bahwa buah iblis merupakan manifestasi dari kemungkinan evolusi manusia atau bisa dikatakan perwakilan dari keinginan seseorang. Karena itu, banyak variasi kekuatan buah iblis yang mewakili banyak cabang keinginan dari seseorang. Vegapunk di sini juga mengklaim bahwa mereka memiliki kekuatan untuk hidup dalam skala yang berbeda dari yang diimpikan oleh orang lain. Namun menurut Vegapunk, mereka berada dalam keadaan yang tidak wajar, dan ketidakwajaran inilah yang membuat mereka dibenci oleh laut sebagai penggambaran dari ibu alam. Oleh karena itu, mereka tidak dapat berenang sebagai hukumannya. Namun ini masih sebatas teori dari Vegapunk. Nah, kembali lagi ke medan pertempuran. Di sini Sentomaru yang sudah sampai di Egghead sambil membawa S-Hawk, S-Shark, dan juga S-Snake. Di sini kemudian diminta oleh Vegapunk untuk membantu mereka mengusir CP0 dari pulau. Nah, karena Sentomaru ini berhutang budi pada Vegapunk, ya agak dipaksa sih sebenarnya. Akhirnya ia pun bersedia membantu Vegapunk dan menggunakan perintah otoritasnya yang lebih tinggi dari CP0 untuk menyerang mereka dan membantu Vegapunk untuk melarikan diri dari pulau. Oh ya, untuk memberikan perintah kepada Seraphim, perintah tersebut harus diberikan secara langsung, tidak bisa lewat Denden Mushi. Karena itu, CP0 tidak bisa meminta Kurose untuk membantu mereka lewat Denden Mushi. Nah, kita kembali ke pertarungan antara Luffy melawan Lucci. Di sini meskipun Rob Lucci menggunakan wujud awakeningnya, ia masih bukanlah tandingan untuk Luffy. Bahkan di sini si Lucci ini malah cuman dijadiin mainan sebenarnya sama si Luffy. Jinbe di sini juga untuk pertama kalinya melihat Seraphim yang menyerupai dirinya. Namun tak disangka di sini ketika Luffy sedang bicara dengan Sentomaru, Rob Lucci tiba-tiba menyerang Sentomaru dan membuatnya terluka meskipun tidak sampai membunuhnya. Rob Lucci kemudian lagi-lagi berusaha untuk menghabisi Sentomaru, namun terus dihalangi oleh Luffy. Sementara itu di sini kita juga sempat diperlihatkan beberapa kemampuan buah iblis yang dimiliki oleh Seraphim. Sebagai contoh untuk Seraphim Hancock atau S-Snake, ia memiliki kekuatan buah iblis Mero Meronomi sama seperti Hancock. Dan untuk S-Shark, ia memiliki kekuatan buah iblis Swim Swim Fruit seperti milik Senior Pink. Jadi kalau nggak buah iblisnya itu sama seperti milik versi aslinya, itu akan diberikan kekuatan buah iblis yang bisa menunjang atau mirip seperti kekuatan yang dimiliki oleh si versi aslinya, versi Chibukainya. Vegapunk di sini juga menjelaskan bahwa buah iblis yang bisa dibuat tiruannya atau yang memungkinkan untuk dibuat tiruannya adalah tipe Zoan. Sedangkan yang paling sulit untuk dibuat tiruannya adalah tipe Logia. Dan untuk tipe Paramecia masih bisa dibuat tiruannya selama ia memiliki faktor garis keturunan atau bloodline element atau bisa dikatakan DNA dari penggunanya. Nah, selama ia memiliki sampel itu, Vegapunk bisa merekayasanya dan mentransfusikannya ke dalam Seraphim yang akhirnya ia berhasil menciptakan darah hijau. Yang mana darah hijau itu membantu para Seraphim mendapatkan kekuatan tambahan yaitu kekuatan buah iblis yang sesuai dengan dirinya. Nah, kembali lagi ke pertarungan antara Luffy dan Lucci. Setelah puas bermain-main dengan Rob Lucci, di sini Luffy pun akhirnya mengakhiri pertarungan itu dengan satu serangan telak yang membuat Rob Lucci terpental cukup jauh. Bersamaan dengan itu, Luffy dan kawan-kawannya juga kemudian segera menuju ke tempat Vegapunk yang asli. Tak lama setelah itu, aktiflah benteng kubah perbatasan Egghead bersamaan dengan para CP0 yang sudah berhasil mengendalikan kembali para Seraphim. Dan Kizaru juga sudah nampak menuju ke Pulau Egghead. Kuma yang kabur dari markas besar pasukan revolusi kemudian mendarat di pelabuhan Red Line dan ia mulai memanjat dataran tinggi tersebut. Nah, tak lama setelah Vegapunk bersiap untuk pergi dari Egghead, tiba-tiba kubah perbatasan Egghead dinonaktifkan. Meskipun pada saat itu belum ada yang tahu siapa yang melakukannya. Seketika itu CP0 pun kemudian menerobos masuk dan Kaku di sini langsung berniat untuk menghancurkan kapal kru topi jerami. Namun tak disangka ternyata Zoro berada di kapal, yang mana pada akhirnya Zoro dan Kaku terlibat pertarungan. Sementara itu Bonnie yang masih terbakar amarah di sini masih menuntut Vegapunk untuk mengembalikan ayahnya yaitu Kuma seperti dahulu kala. Namun Vegapunk di sini menolak karena ia memiliki alasan tersendiri. Dan di sisi lain menariknya ternyata Eustace Kapten Kid dan krunya sudah mendekati ke Pulau Elbaf. Dan di saat yang sama Monkey D. Garp di sini juga telah sampai di G14
dan mengajak para anggota SWORD untuk berlayar ke Pulau Hachinosu untuk menyelamatkan Kapten Koby. Di Pulau Egghead, Bonnie terus mendesak Vegapunk untuk memberitahu alasan sebenarnya di balik modifikasi ayahnya. Bahkan Vegapunk di sini sempat diubah menjadi anak kecil. Namun Vegapunk di sini menjelaskan bahwa ia telah berjanji kepada Kuma untuk tidak memberitahu Bonnie apapun yang terjadi. Di sini juga sempat dijelaskan sedikit bahwa Kuma sendirilah yang membuat keputusan itu untuk membuang sisi kemanusiaannya. Meskipun hal itu sebenarnya juga menyakiti perasaan Vegapunk sebagai temannya. Bonnie yang masih tidak percaya di sini terus berusaha untuk mencari kebenaran tentang ayahnya, yang mana tak sengaja ia menemukan sebuah ruangan yang mana di dalam itu terdapat semacam gumpalan atau pantulan dari ingatan ayahnya, atau lebih tepatnya itu adalah salinan dari memori Kuma. Sementara itu di tempat kapal kru topi jerami, di sini Zoro terlibat bentrok dengan Kaku yang langsung masuk ke mode awakeningnya. Di sini pula, Lucci kemudian memerintahkan Seraphim untuk bergerak menyerang lab Vegapunk. Namun, hal yang tidak disangka tiba-tiba terjadi. Stussy tiba-tiba berkhianat dan melumpuhkan Kaku ketika ia sedang lengah. Di sini baru terungkap bahwa ternyata Stussy merupakan cloning pertama yang sukses dari kelompok ilmuwan Mets. Mets ini merupakan kelompok ilmuwan yang beberapa anggotanya ada Vegapunk, Queen, Vinsmoke Judge, Miss Buckingham, dan Caesar. Mereka dulunya merupakan anggota Mets. Nah, Stussy sendiri merupakan cloning pertama yang dikembangkan oleh Mets menggunakan model Miss Buckingham Stussy. Miss Buckingham sendiri juga merupakan salah satu mantan anggota bajak laut terkenal pada zamannya, yaitu bajak laut Rocks. Dan ia juga merupakan salah satu anggota bajak laut Rocks yang masih hidup sampai saat ini. Nah, di sini ternyata Stussy juga memiliki kekuatan buah iblis Bato-Bato Nomi model vampir atau Bad Fruit model vampir, yang tidak perlu lagi aku jelaskan kalau vampir dia pasti bisa menyedot darah. Setelah berhasil melumpuhkan Kaku, Stussy juga kemudian langsung berusaha untuk melumpuhkan Lucci. Di sini pertama ia mengunci Lucci menggunakan lipstick batu laut, yang kemudian ia pun menyedot darahnya hingga ia pingsan. Namun karena tingkat otoritas yang dimiliki oleh Stussy itu sama dengan Lucci, di sini ia tidak bisa membatalkan perintah Seraphim. Tak lama setelah itu, Lirid yang gegabah keluar, hampir saja terbunuh oleh S-Hawk. Untungnya di sini Zoro langsung sigap dan menangkis serangan tersebut. Seraphim baru berhasil berhenti atau dihentikan setelah Edison datang dan memberikan perintah untuk mereka berhenti. Nah, kita beralih ke tempat lain, yaitu di Pulau Sphinx yang merupakan kampung halaman dari Shirohige atau Edward Newgate. Di sini sempat terjadi upaya penjarahan oleh Angkatan Laut ketika Marco tidak ada di tempat. Ya, lagi-lagi oknum. Tapi ini bukan soal One Piece. Oke, next. Nah, untungnya di sini Weevil datang dan melindungi tempat itu. Namun setelah itu, ternyata Ryokugyu datang dan menangkap Weevil. Para warga yang diselamatkan oleh Weevil kemudian menceritakannya kepada Marco yang sudah kembali. Nah, Miss Buckingham di sini juga meminta Marco untuk membantu membebaskan anaknya yang ditangkap oleh Angkatan Laut dan menyerahkan warisan Shirohige. Meskipun sebenarnya warisan Shirohige itu ya yang tersisa ya cuma desa itu, karena hartanya Shirohige kan lebih banyak didonasikan ke desa itu, bukan bentuk kayak harta karun yang ditinggalkan emas atau apa gitulah. Ya, di sini juga berusaha untuk ngeyakin si Marco kalau si Weevil itu benar-benar anaknya si Shirohige. Bahkan ya di sini sampai mengatakan kalau butuh bukti yang bisa membuktikan ya cuman Dr. Vegapunk. Nampak armada pemerintah dunia termasuk Angkatan Laut sedang bergerak menuju Egghead. Di sini juga nampak Kizaru menjadi pengawal dari salah satu Gorosei yang ikut dalam ekspedisi itu. Ia di sini juga nampak memastikan bahwa tidak ada racun sebelum menghidangkan makanan itu kepada Gorosei. Dan di sini kita juga akhirnya mengetahui nama dari salah satu Gorosei, yang mana Gorosei ini bernama Sain Jai Garcia Saturn. Di Pulau Egghead, Sentomaru yang masih hidup kemudian memerintahkan seluruh pacifista yang ada di pulau untuk mengamankan pulau dan membantu mengamankan keberangkatan kru topi jerami. Nah, di saat yang sama, Vegapunk yang asli tiba-tiba menghilang. Dan di waktu yang relatif bersamaan pula, kubah perbatasan Egghead tiba-tiba hilang kendali. Di sini kru topi jerami dan juga para satelitnya Dr. Vegapunk kemudian membagi menjadi beberapa tim dan berpencar untuk mencari di mana Vegapunk yang asli. Sedangkan Zoro dan Luffy di sini bertugas untuk mengawasi Lucci dan Kaku yang masih pingsan. Sementara itu di tempat Bonnie, ia masih terus berusaha untuk menelusuri kebenaran tentang ayahnya. Semakin ia melihat ke dalam, semakin banyak kenangan mengenaskan tentang Kuma
yang akhirnya ia ketahui. Di sini Pythagoras yang sedang mencari keberadaan Stella atau Vegapunk yang asli juga tiba-tiba mendapatkan serangan secara misterius. Sementara itu di tempat lain yaitu di markasnya Morgans, di sini ternyata Vivi dan Wapol sedang bersembunyi dari kejaran pemerintah dunia. Dan lagi-lagi Morgan di sini berniat untuk memanipulasi beritanya demi keuntungannya sendiri. Ia di sini berniat untuk membuat berita bahwa Luffy telah mengobarkan perang dengan angkatan laut dan sedang menculik Dr. Vegapunk. Di ruangan Shaka yang juga berdekatan dengan ruangannya Luffy dan Zoro yang sedang mengawasi Lucci dan Kaku, sini ia mencoba mengecek lewat Denden Mushi karena Pythagoras tidak merespon. Namun ternyata ada seseorang yang tiba-tiba muncul dan memutus sinyal Denden Mushi. Luffy di sini juga merasa janggal karena komunikasi mereka tiba-tiba terputus. Di sini Luffy yang kemudian menemui Shaka untuk menanyakan apa yang terjadi, kemudian diminta oleh Shaka untuk membantu mengamati layar monitor. Dan di sini mereka menyadari bahwa ternyata layar dari kamera Denden Mushi mati satu persatu. Di momen inilah Shaka kemudian menyadari bahwa ada orang lain selain mereka di tempat ini yang sedang berusaha untuk memutus komunikasi mereka satu persatu. Sementara itu di tempat timnya Usopp, Franky, Lilith dan juga York, di sini kemudian mereka menemukan Pythagoras. Untungnya ia masih hidup. Namun di sini York tiba-tiba diubah menjadi batu oleh Snack. Bahkan ia juga tiba-tiba menyerang Lilith selaku Vegapunk dan juga kru topi jerami. Kekacauan ini juga terjadi di ruang komando yang mana S-Hawk dan juga S-Bear berusaha untuk menyerang para anggota CP0. Shaka di sini juga kemudian memberikan perintah kepada mereka untuk berhenti, namun mereka tidak merespon. Dan di sini ia juga menyadari satu hal, bahwa yang memberikan perintah kepada mereka adalah salah satu Vegapunk. Dengan kata lain, ada seorang pengkhianat di antara mereka. Shaka di sini juga kemudian berkesimpulan bahwa semua kejadian yang saat ini tengah mereka alami kemungkinan adalah kesengajaan dari seseorang. Di sini ia juga kemudian yakin bahwa ada seseorang yang ingin membunuh mereka semua. Nah, di sini Lucci dan juga Kaku kemudian menawarkan bantuannya untuk menghadapi Seraphim terlebih dahulu. Namun di sini Luffy dan Zoro sangat terlihat tidak percaya kepada mereka. Namun setelah beberapa saat, Luffy pun kemudian membebaskan mereka. Dan pertarungan antara Luffy, Zoro, Lucci dan Kaku melawan para Seraphim juga akhirnya dimulai. Di sini di salah satu ruangan fasilitas penelitian yang ada di Egghead, nampak ada para agen Cyberpol yang terkurung di sana. Ada dari CP5, CP7 dan juga CP8. Mereka di sini sudah terkurung kurang lebih selama 2 bulan tanpa makanan yang layak. Yang mana 2 bulan yang lalu setelah mereka menginvestigasi pulau Egghead, mereka harusnya bisa pergi dari pulau itu. Namun mereka tiba-tiba diserang oleh senjata monster laut, yang akhirnya mereka pun kembali ke pulau dan akhirnya malah dikurung di tempat tersebut. Awalnya mereka mengira bahwa itu adalah ulah dari Vegapunk yang asli. Namun kini mereka mengetahui kenyataan bahwa ternyata ia juga merupakan korban. Vegapunk di sini juga kemudian meminta maaf karena ia tidak tahu bahwa hal tersebut terjadi di pulau Egghead. Ia juga merasa janggal karena harusnya studi tentang Poneglyph tidak bocor ke pemerintah dunia. Di saat yang sama, pihak angkatan laut telah mengerahkan 100 kapal perang untuk menuju ke pulau Egghead. Jumlah ini 2 kali jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kapal perang yang dikerahkan oleh pihak angkatan laut selama perang puncak di Marineford. Sedikit beralih ke tempat lain di dunia baru, yaitu lebih tepatnya di Elbaf. Di sini nampak krunya Shanks sedang singgah di pulau itu. Di sini juga nampak bahwa Shanks tengah menemui salah satu teman lamanya. Dan menariknya di sini ada satu anak kecil dari Elbaf yang memohon kepada Shanks untuk mengajaknya berlayar sebagai krunya seperti hanya Luffy dulu. Nah, di sini kemudian Rockstar melaporkan bahwa Kapten Kid tengah menyerang mereka. Di sini kebetulan Shanks yang memang akan pergi dari Elbaf kemudian meminta bantuan Dory dan Brogy. Ia di sini juga kemudian meminta Rockstar untuk mengatakan kepada Kapten Kid agar mempertimbangkan lagi apakah Kid benar-benar ingin bertarung dengan Shanks saat ini atau meninggalkan Rod Poneglyph-nya dan kemudian pergi dari hadapan Shanks. Karena dulu Kapten Kid pernah kalah dengan telak, bahkan tidak sempat bertemu atau berhadapan secara langsung dengan Shanks si rambut merah. Namun Kid di sini juga nampak cukup percaya diri bahwa ia bisa menang. Kembali lagi ke pulau Egghead, di sini Sentomaru yang masih dalam proses pemulihan diri kemudian meminta orang-orang yang ada di Egghead, dalam hal ini adalah para peneliti,
untuk segera melarikan diri dari pulau itu. Ia di sini juga sempat menceritakan tentang insiden O'Hara dan apa yang dilakukan oleh pemerintah dunia terhadap orang-orang yang berusaha untuk mengungkap sejarah di balik abad kekosongan. Ia di sini menjelaskan bahwa ada kemungkinan hal yang sama juga akan terjadi di pulau ini. Di tempat Luffy dan Zoro, di sini meskipun mereka berhasil melancarkan serangan dengan telak, namun ternyata para Serapim ini bisa beregenerasi dengan cepat. Disinilah Zoro kemudian baru menyadari bahwa mereka mirip dengan King. Shaka pun di sini kemudian menjelaskan bahwa kemungkinan King yang dimaksud oleh Zoro adalah Albert, yang mana Albert ini merupakan nama asli dari King, yang merupakan ras Lunarian yang pernah menjadi kelinci percobaan di Bang Hazard. Ia di sini juga kemudian menjelaskan bahwa para Serapim memang diperkuat dengan menggunakan DNA Lunarian. Dan disinilah Zoro baru memberitahu caranya menghadapi King waktu itu. Ia kemudian di sini menjelaskan bahwa momen ketika serangan mereka bisa benar-benar berefek kepada ras Lunarian adalah ketika api di punggung mereka padam. Dan dari sini Shaka kemudian pergi untuk ikut mencari Vegapunk yang asli. Sementara itu di berbagai tempat yang berbeda, kru topi jerami juga sedang bertarung dengan Serapim yang lain. Meskipun di sini bisa dibilang bahwa kelompok Usopp berhasil dikalahkan dengan telak oleh Snake. Nah, Shaka yang tak lama kemudian berhasil menemukan keberadaan Vegapunk, di sini tiba-tiba ditembak oleh seseorang. Nah, beralih ke tempat Jinbe dan Stussy, di sini Stussy menjelaskan misi yang mereka dapatkan selaku CP0, yang mana misi mereka adalah untuk melenyapkan Dr. Vegapunk dan menunggu kedatangan Kizaru. Ia di sini juga kemudian menjelaskan bahwa alasan pemerintah dunia akhirnya memutuskan untuk melenyapkan Dr. Vegapunk adalah karena Dr. Vegapunk ternyata melanjutkan penelitian tentang abad kekosongan, dan alasan lainnya adalah karena Egghead memiliki kekuatan militer untuk berperang, tidak seperti O'Hara. Tak lama setelah itu para ilmuwan pun kemudian panik dan berusaha untuk segera menyelamatkan diri dari Pulau Egghead. Di tempat Nami, Sanji yang kemudian datang kemudian menghadapi Eshar. Bahkan di sini Sanji terlihat cukup tenang meskipun ia sempat menerima serangan telak. Sementara itu di tempat Luffy, di sini mereka nampak cukup kesulitan untuk menemukan momen ketika api di punggungnya padam. Yang tak lama kemudian mereka baru menyadari bahwa ternyata S-Hawk tiba-tiba menghilang. Nah, Lucci di sini sempat berpikir kemungkinan besar S-Hawk di sini ingin menyerang kru topi jerami lain yang lebih lemah. Mendengar hal itu, Zoro pun kemudian berniat untuk mengejarnya. Tapi karena Luffy tahu si Zoro ini bakal nyasar, akhirnya ia pun meminta Kako untuk membantu mengejar Zoro. Sementara itu di tempat Bonnie, ia masih meratapi ingatan ayahnya. Oke, kita flashback sebentar ke 3 bulan sebelum insiden Egghead terjadi. Di sini ada seorang pengkhianat di antara Dr. Vegapunk, yang mana si pengkhianat ini telah membocorkan tentang penelitian Vegapunk mengenai abad kekosongan kepada pemerintah dunia. Nah, akhirnya dikirimlah CP5 untuk menyelidikinya. Namun karena tidak ditemukan hasil, akhirnya mereka pun berniat untuk kembali ke pemerintah dunia. Tapi anehnya, para agen pemerintah itu tidak pernah berhasil kembali atau tidak pernah berhasil keluar dari Egghead. Begitu pula dengan CP7 dan juga CP8. Setelah melakukan rapat dengan si pengkhianat itu atau informan mereka, akhirnya mereka pun yakin bahwa Dr. Vegapunk telah menyelidiki tentang abad kekosongan, yang akhirnya CP0 pun langsung ditugaskan untuk membunuh Dr. Vegapunk. Namun untuk mengantisipasi adanya serangan balik dari Dr. Vegapunk, salah satu Kuroshi pun akhirnya memutuskan untuk ikut berlayar dengan ditemani Admiral Kizaru sebagai pengawalnya. Tak hanya itu, ia juga memanggil para perwira tinggi angkatan laut dari berbagai satuan unit untuk menggempur Pulau Egghead. Namun lagi-lagi karena ada faktor X yang tiba-tiba muncul, yaitu sang Yonko Mugiwara no Luffy, maka alur pertarungan di Egghead akan berubah dengan drastis dari apa yang direncanakan. Bahkan dampak yang ditimbulkan dari perang di Pulau Egghead ini atau insiden di Pulau Egghead ini akan mengguncang seluruh dunia One Piece. Kembali lagi ke Pulau Egghead, di sini kita kemudian ditunjukkan siapa si pengkhianat itu, dan ternyata orang itu adalah York. Dia adalah biang kerok dari penembakan Shaka, direntasnya sistem di Pulau Egghead, bocornya informasi tentang abad kekosongan kepada para Kuroshi, dan juga orang yang memberikan perintah kepada para Serapim untuk berbuat kekacauan di Pulau Egghead. Ia juga merupakan orang yang memberikan perintah kepada para Serapim tentang tempat yang tidak boleh mereka hancurkan, dan juga orang yang meminta Snake untuk pura-pura membatukannya agar siasatnya makin tidak ketara. Di sini ia juga kemudian mengungkapkan niatnya untuk menjadi seorang Tenryubito. Ia di sini juga mengatakan bahwa hanya dibutuhkan satu Vegapunk.
Nah, kita beralih sebentar ke Elbaf. Di sini uniknya armada milik Shanks tidak nampak seperti armada kuat milik Yonko lainnya. Karena Shanks ini memang tipenya lebih mirip seperti Shirohige dan juga Luffy, yang mana ia memberikan izin untuk mereka berada di bawah naungan benderanya agar mereka bisa survive di kerasnya lautan dunia baru. Namun Eustace Captain Kidd di sini tidak menahan diri sama sekali, bahkan ia langsung menggunakan jurus penghabisannya yaitu Damned Pang untuk menghabisi para armada milik Shanks. Shanks yang melihat menggunakan Kenbun Shoku Haki-nya kemudian menyadari bahwa kerusakan yang akan diterima oleh armadanya sangatlah parah. Ia pun kemudian melesat menuju ke arah Captain Kidd dan meminta Dory dan Brogy untuk bersiap-siap. Di sini sebelum Captain Kidd sempat melancarkan serangannya dengan telak, Shanks kemudian menebasnya dengan teknik Kamusari atau Divine Departure, yang mana teknik ini sama seperti teknik yang digunakan oleh Roger ketika ia bentrok dengan Oden untuk pertama kalinya. Dan yap, Captain Kidd di sini langsung KO dalam satu serangan, begitu pula dengan Killer. Di sini para kru milik Kidd langsung menyerah dan menawarkan rod poneglyph yang mereka miliki agar mereka diampuni. Tapi nggak jelas di sini apakah si Shanks ini mengambil rod poneglyph itu atau tidak. Tapi yang jelas, Shanks di sini tak lama setelah itu melompat kembali ke kapalnya dan disusul dengan serangan penghabisan Hakoku oleh Dory dan Brogy. Dan disinilah sang bajak laut 3 miliar berry yang baru saja berhasil menjatuhkan salah satu Yonko kemudian dikalahkan dalam duel dengan Yonko yang lain. Nah, kita beralih sebentar ke Pulau Hachinosu. Di sana sedang terjadi keributan karena Kapten Koby kabur dari tahanan. Di sini kita juga akhirnya melihat poster buronan yang diberikan untuk kepala Koby. Dan karena reputasi yang ia miliki, Kapten Koby pun di sini diberi bintang 5, yang mana bintang 5 ini senilai 500 juta berry untuk harga kepalanya. Dan harga kepala ini sama seperti harga kepala Luffy pasca arc Dressrosa. Padahal biasanya seorang kapten pasukan angkatan laut itu hanya diberi bintang 1. Nah, Koby di sini juga membebaskan para tahanan yang tertahan di Pulau Hachinosu. Karena itu, di sini ia agak sulit untuk kabur seorang diri. Oh ya, di sini si Koby ini berhasil kabur dari tahanan setelah bekerja sama dengan Perona, yang mana mereka di sini membuat perjanjian bahwa Perona akan membebaskan si Koby selama Koby mau membantunya membebaskan Moria. Nah, di sini kita juga ditunjukkan beberapa anggota bajak laut Kurohige yang ada di Pulau Hachinosu, seperti Shiryu, sang pengguna buah iblis Suke-Suke no Mi atau manusia tembus pandang. Ada juga Avalo Pizarro yang merupakan pengguna buah iblis Shima-Shima no Mi atau sang manusia pulau. Ada juga Vasco Shoot, sang pengguna buah iblis Gaba-Gaba no Mi atau sang manusia minuman keras. Dan ada juga San Juan Wolf, sang pengguna buah iblis Deka-Deka no Mi atau sang manusia raksasa. Di sini Koby berusaha untuk mengulur waktu selama mungkin agar para sandera berhasil kabur ke laut. Dan di sini kita juga sempat ditunjukkan flashback bahwa alasan Kurohige menculik Koby adalah untuk menjadikannya alat negosiasi dengan pemerintah dunia, agar pemerintah dunia mau secara resmi mengakui Pulau Hachinosu sebagai sebuah negara resmi. Namun Koby di sini mengatakan bahwa hal itu tidak akan pernah disetujui oleh pemerintah dunia. Terlebih lagi, ia merupakan anggota SWORD. Dan disinilah Kuzan kemudian menjelaskan tentang apa itu SWORD seperti yang aku jelaskan sebelumnya. Meskipun mengetahui kenyataan bahwa Koby adalah anggota SWORD, namun Teach di sini tetap ingin menjalankan rencananya. Karena selama Koby disebut sebagai seorang pahlawan, maka pihak angkatan laut tidak akan bisa mengabaikannya begitu saja. Terlebih lagi karena saat ini publik telah mengetahui kenyataan bahwa Koby diculik oleh Kurohige, pasti akan menambah pressure yang begitu besar kepada pihak angkatan laut untuk tidak mengabaikan hal itu. Kembali lagi ke Pulau Hachinosu, di sini para member SWORD telah sampai di Pulau Hachinosu untuk menyelamatkan Koby. Yang pertama ditunjukkan di sini ada Kujaku yang merupakan cucu dari Vice Admiral Zoro. Ia merupakan anggota SWORD yang menjabat sebagai Rear Admiral. Oh iya, Rear Admiral ini posisinya itu yang tertinggi keempat di satuan angkatan laut. Jadi yang paling atas itu kan Fleet Admiral, di bawahnya ada 3 Admiral, lalu di bawahnya lagi ada para Vice Admiral, baru di bawahnya itu ada Rear Admiral. Nah, Kujaku ini juga merupakan pengguna buah iblis Muchi Muchi no Mi, bukan Mochi Mochi no Mi ya, Muchi Muchi no Mi. Buah iblis ini memungkinkan penggunanya untuk memberikan perintah kepada apapun yang terkena cambuknya. Dalam hal ini tidak terkecuali makhluk hidup ataupun bangunan. Nah, di sini juga ada para pasukan angkatan laut yang terbuat dari tanah liat. Mereka menyerbu ke segala penjuru di Pulau Hachinosu. Para pasukan angkatan laut yang terbuat dari tanah liat ini dikendalikan oleh Pangeran Grus, yang juga merupakan seorang Rear Admiral sekaligus anggota SWORD.
Kemampuan yang dimiliki Groose ini berasal dari buah iblis yang telah ia makan, yaitu Gunyo-Gunyo no Mi. Dan yang terakhir di-reveal di sini adalah Hibari. Hibari sendiri merupakan komandan pasukan angkatan laut sekaligus anggota SWORD. Ia juga merupakan satuan unit sniper. Dan tak lama setelah itu, ketika semua bajak laut telah berhasil dikumpulkan di tengah pulau, lebih tepatnya di tengah bangunan yang sudah ditata oleh Kujaku, kapal milik Garp pun kemudian dibuatnya terbang melayang menuju ke tengah pulau Hachinosu. Garp di sini juga kemudian langsung melancarkan serangan mematikan darinya, yaitu Galaxy Impact, yang mana serangan ini menggunakan kombinasi Haoshoku Haki. Nah, meskipun memberikan kerusakan yang cukup besar, tapi Garp di sini nampak tidak puas karena ia merasa dirinya kini telah melemah. Itu berarti di masa primanya kekuatan atau destruction yang dihasilkan oleh si Garp itu jauh lebih mengerikan dibandingkan masa sekarang. Setelah kapalnya Garp berhasil mendarat dengan aman berkat Pangeran Groose, di sini kemudian mereka segera menemui Koby. Namun ternyata Kuzan juga ada di pulau tersebut dan seketika ia pun langsung membekukan Hibari. Kita kemudian flashback ke 2 tahun yang lalu setelah perang puncak di Marineford dan setelah kekalahan Aokiji dalam duelnya melawan Akainu. Di sini Aokiji yang telah keluar dari angkatan laut kemudian bertemu dengan kru Kurohige, yang mana saat itu karena suasana hatinya itu sedang buruk, ia pun membekukan seluruh anggotanya, hampir seluruh anggotanya sih lebih tepatnya. Meskipun awalnya di sini sempat akan terjadi bentrok, namun akhirnya di sini mereka malah berpesta. Dan di tengah perbincangan itu, di sini Katarina sempat menanyakan kepada Aokiji apakah ia mengetahui tentang orang dengan luka bakar yang dirumorkan memiliki rod poneglyph. Namun Aokiji di sini tidak mengetahuinya. Nah, di sini kita juga akhirnya mengetahui clue yang lain mengenai orang itu, bahwa orang dengan luka bakar itu selalu berkelana menggunakan kapal, dan tiap ada kapal musuh yang mendekat, ia akan menghancurkannya menggunakan pusaran air raksasa. Shiryu yang pernah bekerja di Impel Down dan juga pernah berhubungan dengan pemerintah dunia, di sini mengatakan bahwa pemerintah dunia memang memiliki sisi gelapnya tersendiri. Bahkan di sini ia juga mengungkapkan kalau pemerintah dunia memiliki salah satu dari keempat rod poneglyph, maka para bajak laut tidak akan pernah bisa mencapai Laftel. Karena memang diperlukan keempat rod poneglyph untuk bisa mencapai Laftel, dan karena poneglyph ini tidak bisa dihancurkan, maka yang paling memungkinkan untuk pihak pemerintah dunia seandainya mereka memilikinya adalah dengan menyembunyikannya. Nah, di tengah perbincangan itu, Laffite di sini sempat memberikan bisikan kepada Teach, bagaimana kalau mereka mengambil kekuatan Kuzan, karena itu pasti akan berguna untuk kekuatan militer mereka. Nah, Kuzan yang mendengar itu langsung mengamuk dan seketika membekukan anggota Kurohige yang lain. Namun Teach di sini kemudian meminta maaf dan menjelaskan bahwa itu bukanlah niatnya menemui Kuzan. Ia di sini berniat untuk mengajak Kuzan bergabung dengan krunya. Teach di sini juga kemudian menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kepentingannya masing-masing. Nah, kembali lagi ke Pulau Hachinosu, karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Garp pun terlibat bentrok dengan mantan Admiral Aokiji, yang mana pertarungan antara murid dan guru akhirnya tidak terelakkan. Meskipun pertarungan ini berlangsung cukup sengit, namun di sini Garp berhasil melancarkan serangan Blue Hole dengan telak kepada Aokiji. Dan di saat yang sama, ketika Pulau Hachinosu tengah kacau, di Pulau Winner, Kurohige berhasil mengalahkan Trafalgar di Waterloo. Bahkan kapal polar tank milik Law di sini telah tenggelam. Namun di sini menariknya, Teach di sini cukup kewalahan ketika menghadapi Law. Bisa dilihat dari dirinya yang bahkan cukup babak belur untuk menghadapi Trafalgar di Waterloo. Nah, hal ini berbeda dengan Eustace Captain Kidd yang bahkan tidak bisa mendaratkan satu serangan pun kepada Shanks. Dan disinilah di saat-saat genting ini, akhirnya Beppo mengkonsumsi obat khusus yang dikembangkan oleh Chopper, yang mana obat itu memungkinkan dirinya untuk bertransformasi ke wujud sulong meskipun di siang bolong. Tapi perubahan sulong di siang bolong menggunakan obat ini jauh lebih pendek durasinya dibandingkan perubahan sulong yang normal. Tapi meskipun cuma sebentar, itu sudah cukup untuk memberikan celah agar si Beppo dan Law bisa kabur untuk sementara. Di sisi lain, publik masih dihebohkan dengan kematian Wakil Admiral T-Bone, yang mana ternyata ia dibunuh oleh warga sipil. Jadi perlombaan untuk memburu para perwira angkatan laut ini tidak hanya terjadi di kubu para bajak laut, tapi juga di kubu para warga sipil. Terutama para warga sipil yang berasal dari negara miskin atau negara tanpa hukum. Osuru di sini juga kemudian mengatakan wajar jika T-Bone terbunuh di kerajaan yang ribuan orang mati di dalamnya karena kelaparan sepanjang tahun, seperti kerajaan Pepe.
Nah, di sini ketika Sengoku menanyakan soal Garp, di sini Hina menjelaskan bahwa ia pergi untuk menyelamatkan Koby beberapa hari yang lalu. Ia juga mengatakan bahwa kemungkinan ia bekerja sama dengan para anggota SWORD. Sementara itu di Empty Bluff Island atau kita sebut aja markasnya Cross Guild, di sini sang pembunuh dari wakil Admiral T-Bone datang untuk menemui Buggy. Di sini ia sudah tidak peduli jika nanti akhirnya ia diburu oleh pihak angkatan laut. Ia merasa itu jauh lebih baik dibandingkan harus melihat keluarganya mati karena kelaparan. Namun Buggy di sini mengatakan bahwa ia akan merawatnya sebagai sesama bajak laut. Dan di sini tak lama setelah itu, anak buah Buggy pun kemudian memberitahu bahwa kapal mereka sudah siap. Dan ternyata kapal itu makin menampilkan Buggy sebagai sosok pemimpin dari Cross Guild. Sontak ia pun kemudian dihajar oleh Mihawk dan Crocodile. Di sini mereka telah membuat pihak angkatan laut sadar bahwa ancaman yang mereka tunjukkan bukan sekedar omon-omon biasa. Dan demi menguatkan posisi mereka, di sini Mihawk dan Crocodile berencana untuk mengumpulkan dana yang lebih untuk menunjukkan pengaruh mutlak mereka, yang mana nantinya pada akhirnya mereka bisa mendirikan negara militer yang kuat. Namun Buggy di sini menyalahkan tujuan mereka karena sudah kehilangan arah sebagai bajak laut. Ia di sini juga kemudian menceritakan kekecewaannya terhadap Shanks yang dulu malah menunda tujuannya untuk mencapai Laftel. Ia di sini juga mempertanyakan kenapa Shanks baru bergerak sekarang. Bahkan dalam keadaan putus asa, di sini Buggy sempat mengatakan sambil menangis bahwa ia ingin menjadi raja bajak laut. Dan dalam keadaan dihajar, Buggy pun kemudian berbicara kepada seluruh anak buahnya bahwa ini waktunya untuk mereka pergi ke laut dan menemukan One Piece, yang mana kemudian membuat para bawahannya bersorak ria. Sementara Crocodile dan Mihawk tentu saja marah. Kita beralih sebentar ke markas Angkatan Laut cabang G1 yang merupakan tempat pembuangan kapal Angkatan Laut yang sudah rusak. Di sana terdapat dua kapal yang menjadi saksi dari latihan yang dijalani oleh Garp dan Aokiji. Peraturannya ketika mereka latihan, mereka tidak boleh menggunakan haki. Bahkan Garp di sini masih rutin melakukannya meskipun usianya sudah lansia. Di sini pula menjadi titik awal Kuzan menjadi murid dari Garp. Di sini ia mengikuti jalan yang dipilih oleh Garp sejak masih muda, bahkan sebelum ia bisa menggunakan haki. Nah, kita beralih ke Pulau Hachinosu. Di sini San Juan Wolf telah diajar oleh Garp hingga ia terjatuh terbalik ke laut. Bahkan meskipun dikeroyok oleh para kru dari Yonko, Garp di sini terlihat masih sangat tenang dalam menghadapi mereka. Setelah memastikan bahwa seluruh tawanan dan juga para personil angkatan laut yang terluka telah berada di kapal, Garp pun kemudian memerintahkan mereka untuk mundur. Namun di sini Koby malah tertipu oleh tipu muslihat musuh dan mengira bahwa masih ada orang yang ditawan. Yang akhirnya Garp pun kemudian melindungi Koby dan malah tertusuk oleh Shiryu. Meskipun Garp di sini berhasil menyerang balik hingga Shiryu berdarah, namun Shiryu di sini nampak cukup senang karena memang target mereka adalah Monkey D. Garp. Di sini kita juga akhirnya diberitahu bahwa kepala Garp itu senilai 3 mahkota. Yang mana 3 mahkota itu senilai 3 miliar berry. Harga ini adalah harga yang sama dengan harga kepala Luffy sebagai seorang Yonko. Saat para kroco bajak laut Kurohige di sini mengira mereka bisa membunuh Garp karena ia telah terluka cukup parah, di sini Kuzan kemudian menerobos masuk dan keduanya pun akhirnya beradu pukulan dengan sangat keras. Yang mana akhirnya keduanya pun terpental dan di sini tak lama setelah itu, Avalo kemudian berusaha untuk menghancurkan kapal milik Garp bersama dengan para tawanan dan juga para perwira angkatan laut yang ada di dalamnya. Nah, kita sedikit flashback ketika Koby masih di Akademi Angkatan Laut. Di sini Garp memberikan pelajaran yang sebenarnya itu cukup match untuk diimplementasikan di kondisi mereka saat itu. Nah, Garp di sini memberikan analogi jika ada seorang kakek tua dan juga bayi yang harus diselamatkan, sedangkan di situ ada 3 orang termasuk dirinya, dan rakit yang mereka gunakan itu hanya mampu menampung 2 orang, maka mereka lebih baik meninggalkan si kakek tua karena mereka yang masih muda itu memiliki lebih banyak masa depan dibandingkan si kakek tua tersebut. Meskipun terlihat sembrono, namun hal itu akan diimplementasikan di suatu kejadian di kemudian hari. Nah, kita beralih ke flashback yang lain. Kalau tadi flashbacknya itu ketika Koby masih di Angkatan Laut, nah flashback yang satu ini kejadian setelah penyerangan Amazon Lily. Setelah Relic berhasil mengusir Kurohige dan juga pihak Angkatan Laut dari Amazon Lily, saat itu posisinya mereka masih berada di pesisir pantai. Nah, di sini ternyata banyak prajurit Angkatan Laut
yang disandra oleh Kurohige. Nah, di sini Koby kemudian menawarkan dirinya sebagai ganti dari 800 tentara angkatan laut tersebut. Wakil admiral yang bertugas bersama Koby di sini tidak berusaha untuk menghentikannya karena Koby merupakan anggota SWORD. Seperti yang aku bilang, pihak angkatan laut tidak akan bertanggung jawab atas segala tindakan yang mereka ambil. Kembali lagi ke Pulau Hachinosu, Garp yang terluka parah di sini mulai melemah. Ia pun di sini kemudian berusaha untuk meyakinkan ketiga muridnya bahwa mereka bisa mengatasi si monster pulau itu. Ia pun kemudian memerintahkan Koby untuk menghancurkan tangan dari monster pulau tersebut. Sedangkan Pangeran Grus bertugas untuk melindungi kapal dan juga kru serta para tawanan yang mereka selamatkan dari puing-puing yang akan berjatuhan. Sedangkan Helmeppo di sini diberi tugas agar memastikan bahwa tidak ada yang mengganggu mereka berdua. Mereka pun kemudian segera bergegas dan melaksanakan perintah dari Garp. Namun tak lama setelah itu, Garp yang awalnya sudah terlihat sangat lemah kemudian berhasil bangkit dan menerobos maju ke arah kepala pulau. Di sini ia pun kemudian melancarkan serangan Galaxy Divide yang mengakibatkan kerusakan yang sangat parah di pulau itu. Nah, alasan kenapa Garp percaya bahwa Koby mampu menghancurkan tangan milik Avalo adalah karena Koby menempuh jalan yang sama seperti yang ditempuh oleh Garp. Jadi ternyata diam-diam Koby itu berlatih setiap malam setelah siangnya menjalani latihan dengan Garp. Di sini Koby menjadikan bangkai kapal perang sebagai samsaknya sama seperti Garp. Dan karena itulah Garp yakin bahwa Koby mampu melakukannya. Disinilah Koby kemudian melancarkan serangan Honesty Impact yang mana berhasil menghancurkan tangan milik Avalo berkeping-keping. Dan yang menarik di sini, di saat-saat akhir sebelum Koby melancarkan serangan itu, terdapat seperti petir hitam di kepalan tangannya. Yang mana kita tahu aura dari Houshoku Haki itu ketika dipancarkan itu selalu digambarkan bersamaan dengan petir hitam. Jadi apakah ini artinya Koby ternyata juga memiliki Houshoku no Haki? Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Nah, tak berselang lama setelah itu, Grus pun kemudian melaksanakan tugasnya untuk melindungi kapal beserta orang-orang yang ada di dalamnya. Dan karena misi penyelamatan Kapten Koby telah sukses, Garp pun kemudian memerintahkan mereka untuk segera meninggalkan Pulau Hachinosu. Di sini ia juga kemudian meneguhkan sekaligus menegaskan bahwa mereka semua adalah masa depan angkatan laut. Garp kemudian tertawa disusul dengan dirinya yang dibekukan oleh Kuzan. Hal ini sama seperti yang Kuzan lakukan kepada Saul ketika di insiden Ohara. Kita beralih ke kerajaan Kamabaka. Di sini diperlihatkan para wakil kapten pasukan revolusi. Ada Jiron, wakil kapten pasukan revolusi utara, Gambo, wakil kapten pasukan revolusi selatan, Ahiru, wakil kapten pasukan revolusi timur, dan Usiano yang merupakan wakil kapten pasukan revolusi barat. Nah, ternyata Sabo di sini berhasil selamat dari serangan yang menyebabkan kerajaan Lulusia hilang dari peta. Sabo di sini juga tidak selamat seorang diri karena ia juga bersama para penduduk Lulusia yang dulu pernah diselamatkan oleh para kapten pasukan revolusi. Nah, setelah Sabo sampai di kerajaan Kamabaka, ia pun kemudian menemui Ivankov dan Dragon terlebih dahulu untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di Marijoa. Di sini pertama-tama Sabo menjelaskan bahwa 3 tujuan mereka sudah berhasil. Yang pertama yaitu menghancurkan monumen Tenryubito yang menjadi simbol deklarasi perang mereka dengan pihak pemerintah dunia. Yang kedua yaitu menyelamatkan Kuma dan juga membebaskan para budak sebanyak yang mereka bisa. Dan yang ketiga yaitu memutus suplai rantai makanan yang biasanya dikirimkan ke tanah Marijoa. Aksi heroik yang dilakukan oleh pihak pasukan revolusi ini berhasil menarik perhatian dunia. Mereka berhasil membuat 12 negara yang notabene itu dizolimi oleh penguasanya sendiri melakukan pemberontakan. Dengan 8 negara diantaranya sukses berhasil melakukan pemberontakan. Meskipun ada satu negara yang telah hilang dari peta yaitu kerajaan Lulusia. Jadi hanya tinggal 7 negara yang kini tersisa yang telah berhasil melakukan revolusi. Ke-7 negara yang berhasil melakukan revolusi itu tidak lagi membayar upeti kepada Tenryubito, dan mereka juga berhasil menghentikan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam mereka. Pihak pasukan revolusi sendiri di sini juga berniat untuk memotong segala pasokan makanan yang dikirimkan ke Marijoa agar para elit global itu yang
biasa makan gaji buta itu bisa akhirnya merasakan penderitaan yang selama ini diderita oleh rakyat kecil. Andai tikus-tikus berdasi di negeri ini juga bisa merasakan hal yang sama. Namun Dragon di sini mengingatkan bahwa pertarungan mereka yang sebenarnya baru akan dimulai saat Holy Knight atau Kami no Kishidan mulai bergerak. Mereka ini adalah kesatria tanah Marijoa yang memiliki wewenang sangat tinggi, bahkan mereka bisa mengeksekusi seorang Tenryubito yang notabene itu adalah seorang bangsawan kelas atas dunia. Setelah Marijoa chaos karena serangan mendadak dari para kapten pasukan revolusi, di sini terjadilah kepanikan besar di antara para Tenryubito. Para kapten pasukan revolusi di sini juga berusaha untuk membebaskan para budak sebanyak yang mereka mampu. Mereka juga kemudian mengarahkan para budak itu untuk pergi ke timur kota. Dan karena momentum yang mereka ambil itu bertepatan dengan Reverie, di sini mereka berusaha untuk tidak berhadapan langsung dengan para admiral angkatan laut, yaitu Fujitora dan juga Ryokugyu. Sementara itu Sabo di sini masih berusaha untuk mencari kunci untuk melepaskan rantai dari leher para budak. Nah, di sini Sabo kemudian melihat Kuma yang masih diperbudak oleh Roseward dan juga Charlos. Bahkan di sini si Charlos masih berniat untuk menjadikan Shirahoshi sebagai miliknya. Di sini juga ada Bonnie yang sedang menyusup ke Marijoa untuk membebaskan ayahnya, yaitu Kuma. Di tempat lain, Vivi di sini tengah berdebat dengan CP0. Ia meminta CP0 untuk meninggalkannya karena ia tidak percaya kepada mereka. Bahkan di sini ia lebih memilih untuk meminta bantuan kepada Vice Admiral Garp. Nah, di dalam kastil, di sini Raja Cobra tengah bersiap untuk menemui para Kurose. Namun hanya dia seoranglah yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam dan bertemu dengan para Kurose. Nah, ketika Sabo masuk ke ruangan penjaga untuk mencuri kunci yang dapat melepaskan borgol yang ada di leher para budak, di sini ia pun kemudian bertemu dengan Bonnie. Setelah berhasil mencuri kuncinya, di sini mereka pun segera bergegas untuk meninggalkan tempat itu. Nah, di sini di sepanjang jalan, Sabo juga baru mengetahui bahwa ternyata Bonnie merupakan anak dari Kuma. Di sini Bonnie yang juga nampak mempercayai Sabo kemudian menyerahkan tentang penyelamatan ayahnya kepada mereka. Di tengah jalan, Sabo pun kemudian ditemui oleh salah satu gagak milik Karasu, yang mana ia pun kemudian menyerahkan kunci yang berhasil ia rebut dan meminta mereka untuk kembali ke markas setelah semuanya selesai. Sedangkan untuk Sabo sendiri, dia akan menyusul mereka nanti. Di sini Bonnie juga kemudian menjelaskan kepada Sabo bahwa ia berniat untuk pergi ke Egghead untuk menemui Vegapunk seperti yang kita tahu. Tak lama setelah itu, karena ada penjaga yang mendekat, Sabo pun kemudian menggendong Bonnie ke atas dan bersembunyi di langit-langit. Nah, di sini Sabo sempat menguping sedikit tentang pembicaraan yang sempat diutarakan oleh para penjaga yang ada di sana. Mereka di sini sempat menyinggung soal ruangan berhantu yang dikatakan bahwa siapapun yang menemukan ruangan itu dan melihat apa yang ada di dalamnya akan hilang. Mendengar hal itu, Sabo pun kemudian merasa penasaran. Setelah ia menunjukkan arah ke Egghead kepada Bonnie, ia pun kemudian melanjutkan investigasinya. Kita beralih ke ruangan tahta kosong yang ada di dalam kastil. Di tempat inilah Raja Cobra menemui para Kurose. Nah, di sini ia memulainya dengan menjelaskan tentang sejarah awal berdirinya pemerintah dunia, yang mana seperti kita ketahui bahwa pemerintah dunia itu didirikan oleh 20 aliansi kerajaan yang ada sejak 800 tahun yang lalu, yang mana ke-20 anggota keluarga kerajaan itu kemudian bergabung menjadi satu di Marijoa, yang mana kemudian dikenal sebagai Tenryubito, kecuali Ratu Lili dari keluarga Nefertari. Nah, karena Ratu Lili dari keluarga Nefertari itu tidak menjadi Tenryubito, dengan kata lain, bangsawan yang ada di Marijoa itu hanya terdiri dari 19 keluarga bangsawan. Namun meski demikian, nama Ratu Lili tetap diabadikan sebagai aliansi dari 20 kerajaan. Dan seperti yang kita tahu, untuk memastikan bahwa tidak ada diktator di antara mereka, ke-20 keluarga kerajaan itu kemudian membangun tahta kosong dan menancapkan 20 senjata di sekitarnya sebagai simbol bahwa tidak ada yang lebih tinggi di antara para anggota keluarga kerajaan yang telah bersatu menjadi para Tenryubito itu. Meskipun pada kenyataannya hanya ada 19 senjata di sana. Dan sebagai pengganti dari mereka yang akhirnya itu tinggal di Marijoa, para raja pengganti pun akhirnya ditunjuk, yang mana mereka pun kemudian memimpin 20 kerajaan yang ditinggalkan oleh para rajanya. Nah, di sini juga dikonfirmasi oleh Raja Cobra bahwa ke-19 nama keluarga dari penguasa terdahulu yang merupakan aliansi dari 20 kerajaan
tidak ditemukan di negeri asal mereka, karena mereka pada dasarnya sudah membuang kebangsawanan mereka dan memilih tinggal di Marijoa. Mereka juga kemudian sudah digantikan oleh raja yang baru. Nah, Ratu Lili yang menolak untuk menjadi seorang Tenryubito lebih memilih untuk kembali ke Alabasta dan memimpin rakyatnya. Karena itulah keluarga Nefertari merupakan satu-satunya keluarga dari 20 kerajaan yang merupakan pendiri pemerintah dunia yang masih dipimpin oleh keluarga asli dari negeri asalnya. Kuroshi pun membenarkan pernyataan Raja Kobra tersebut. Namun kemudian mereka di sini bertanya-tanya apa sebenarnya maksud dari Raja Kobra. Nah, disinilah Raja Kobra kemudian mulai menanyakan apa yang menjadi keresahannya selama ini. Ia di sini kemudian menceritakan bahwa ia telah berhasil mengumpulkan seluruh dokumen kuno yang ada di kerajaan Alabasta. Namun sejauh dari yang ia ketahui, semua catatan yang ada setelah abad kekosongan tidak pernah menyebutkan nama Ratu Lili sekalipun. Ia di sini yakin bahwa Ratu Lili tidak berhasil kembali ke Alabasta, dan pada akhirnya yang menggantikan dirinya memimpin kerajaan Alabasta adalah saudara laki-lakinya. Kobra pun kemudian menanyakan kepada pemerintah dunia apakah mereka memiliki catatan tentang bagaimana nasib sang ratu. Namun di sini Saturn kemudian menjelaskan bahwa 800 tahun itu kurun waktu yang sangat lama, dan memang benar bahwa sang ratu telah kembali ke kerajaan Alabasta. Namun untuk detail catatan dan juga tujuan tentang perjalanan sang ratu sudah hilang di telan zaman. Kobra di sini nampak curiga dan juga tidak puas dengan jawaban yang ia peroleh dari Kuroshi. Ia pun kemudian mengganti topiknya dan menanyakan kepada mereka tentang apa itu arti dari Namadi. Ia di sini juga kemudian menyebutkan bahwa ada sebuah surat pendek yang sempat ditulis oleh sang ratu yang telah diwariskan secara turun-temurun dari berbagai generasi. Sementara itu di tempat lain, Shirahoshi lagi-lagi ingin diambil paksa oleh Charlos. Di sini, Miosgard berusaha untuk menghentikan Fukaboshi dan juga para pangeran kerajaan Ryukyu yang lain karena itu akan membahayakan diplomasi mereka dengan pemerintah dunia. Namun ia memberikan izin untuk Sai dan juga Leo agar menyerang Charlos, dan benar saja keduanya langsung mendaratkan serangan telak dan berhasil menolong Shirahoshi. Dan di sini untungnya Morley muncul di waktu yang tepat dan kemudian membawa Kuma kabur ke bawah tanah. Nah, kembali lagi ke ruang tahta kosong. Di sini tidak disangka-sangka ternyata Imu menampakkan dirinya di hadapan Raja Kobra. Bahkan Kobra di sini menyaksikan dengan mata dan kepalanya sendiri bahwa Imu menduduki tahta kosong yang tidak boleh disinggahi oleh siapapun. Raja Kobra di sini tidak bisa berkata apapun dan sangat tercengang melihat apa yang ia saksikan di hadapannya, karena apa yang ia saksikan di hadapannya ini merupakan hal yang sangat tabu di dunia One Piece. Imu di sini mengatakan bahwa ada hal yang ingin ia bicarakan dan juga ia tanyakan kepada Raja Kobra. Nah, mendengar nama Imu, Kobra di sini mengenali nama tersebut. Ia menyebutkan bahwa Imu adalah nama dari seorang raja di antara 20 raja pendiri pemerintah dunia. Namun Imu di sini langsung memotong perkataan Raja Kobra dan memerintahkannya untuk tidak mencari jawabannya, dan juga ia mengatakan bahwa ia tidak akan menjawabnya. Akan tetapi di sini Imu menjawab salah satu pertanyaan dari Raja Kobra, yaitu mengenai arti dari Namadi. Meskipun tidak secara detail, namun ia menjelaskan bahwa Di adalah orang-orang yang pernah melawan mereka di masa lalu. Meskipun orang-orang dengan nama Di yang muncul di berbagai penjuru dunia di dunia One Piece yang saat ini, di era ini, tidaklah lebih dari sebuah cangkang kosong yang tidak mengetahui makna dari nama mereka sendiri. Semua itu bisa terjadi akibat dari kesalahan fatal yang pernah dilakukan oleh Ratu Lili 800 tahun yang lalu. Mulai dari para arkeolog yang meneliti tentang abad kekosongan, hingga para bajak laut yang berusaha mencari poneglyph dengan harapan mendapatkan harta karun, semua hal itu bisa terjadi karena kesalahan Ratu Lili. Imu di sini juga menyalahkan Lili. Jika bukan karena Ratu Lili, maka poneglyph tidak akan bertebaran di seluruh dunia. Imu di sini juga sempat mempertanyakan apakah itu benar-benar sebuah murni kesalahan atau memang kesengajaan. Seketika itu para Kuroshi pun langsung mempersiapkan senjata mereka untuk menyerang Raja Kobra. Imu di sini cukup yakin bahwa jawaban dari pertanyaannya itu pasti ada di surat yang dikirimkan ke kerajaan Alabasta. Imu di sini juga menyadari bahwa Raja Kobra menyembunyikan sesuatu tentang kebenaran di balik Ratu Lili. Ia pun kemudian meminta Raja Kobra untuk menyebutkan nama lengkap dari sang pengirim surat tersebut. Raja Kobra pun di titik ini sadar bahwa ia tidak akan bisa meninggalkan tempat itu hidup-hidup.
Nah, ternyata Sabo juga ada di ruangan itu. Tidak hanya mendengarkan, namun ia juga melihat tentang semua yang terjadi di dalam ruangan itu. Ia juga melihat bahwa Imu telah menduduki tahta kosong yang tidak boleh diduduki oleh siapapun. Disinilah Cobra kemudian mengungkapkan nama asli dari sang ratu, yaitu Nefertari di Lili. Seketika itu Imu pun kemudian menyerang Raja Cobra dan menusuknya dari belakang. Namun di sini Sabo kemudian langsung bertindak dan melompat kemudian menyerang kelima Kurose secara bersamaan. Bahkan Sabo di sini sempat melancarkan serangan langsung ke arah Imu. Meskipun Imu di sini langsung berubah wujud dan memakan serangan Sabo tersebut. Di sini para Kurose juga nampak selamat dari serangan Sabo tersebut. Bahkan mereka di sini langsung berubah ke wujud mythical zoannya masing-masing. Cobra yang terluka akibat serangan dari Imu di sini mengenali Sabo sebagai kakak Luffy. Di sini ia menanyakan kenapa Sabo menolongnya padahal ia merupakan seorang perwira pasukan revolusi. Sabo pun di sini menjelaskan bahwa musuh dari pasukan revolusi adalah mereka yang ada di atas para raja. Ia pun di sini sempat menanyakan bagaimana Raja Cobra bisa mengenal Luffy. Raja Cobra pun di sini kemudian menyebutkan bahwa Luffy adalah penyelamatnya. Setelah itu Sabo pun kemudian bergegas untuk membawa Raja Cobra agar mereka bisa kabur dengan selamat dari ruangan itu. Namun ternyata serangan Sabo itu tidak cukup untuk menumbangkan Gorosei dan juga Imo. Ia pun di sini terus dikejar oleh para Gorosei dan juga Imo. Karena ia membawa Raja Cobra lari bersamanya, maka kecepatan Sabo di sini cukup terhambat. Raja Cobra di sini kemudian meminta Sabo untuk meninggalkannya agar Sabo setidaknya bisa kabur sendirian dari ruangan itu hidup-hidup. Ia di sini juga meminta tolong kepada Sabo untuk menyampaikan pesannya kepada Luffy dan juga Vivi bahwa mereka juga adalah Di sini kita juga sempat ditunjukkan flashback ketika Luffy, Ace dan juga Sabo ketika mereka masih bocil. Di sini Sabo menyadari bahwa ada kemiripan di antara Ace dan juga Luffy, yaitu mereka juga sama-sama memiliki inisial nama D. Nah, kembali lagi ke ruangan tahta kosong karena berlari sambil membawa Raja Cobra. Di sini Sabo pun sempat menerima serangan telak dari Imo. Meskipun serangan itu tidak sampai membunuhnya, namun luka yang diterima Sabo cukup fatal. Raja Cobra pun kemudian mempercayakan pesannya kepada Sabo dan berusaha untuk mengulur waktu selama mungkin agar Sabo bisa keluar dengan selamat. Yang tak lama setelah itu, Raja Cobra pun benar-benar terbunuh. Nah, ternyata di sini ada orang lain selain Sabo yang juga menyaksikan tentang kejadian sebenarnya yang terjadi di Marijoa. Dan orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Wapol. Meskipun sempat disadari bahwa ada yang mengintip mereka, namun mereka di sini belum tahu bahwa orang itu adalah Wapol. Wapol yang melihat semuanya di sini kemudian ketakutan karena ia telah melihat sisi gelap dari pemerintah dunia. Ia pun lari ketakutan hingga akhirnya ia pun melewati tempat Vivi disekap oleh CP0. Vivi pun kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur bersama Wapol. Setelah insiden itu, seperti yang kita tahu, Vivi dinyatakan hilang dan Raja Cobra juga dinyatakan terbunuh dengan Sabo yang dituduh sebagai pembunuhnya. Tak lama setelah itu, para agen CP0 pun kemudian dikerahkan untuk menemukan keberadaan Sabo dan Vivi yang masih belum diketahui. Namun untungnya di sini mereka berhasil menyusup ke berbagai kapal yang berbeda karena itu bertepatan dengan event Reverie. Untuk Wapol dan Vivi, di sini mereka berhasil menyusup ke kapal kerajaan Aegis. Di sini Wapol juga kemudian menghubungi Morgan agar membantu mereka untuk melarikan diri. Sementara itu, untuk Bonnie, di sini ia berhasil menyusup ke kapal kerajaan Tajine. Dan untuk Sabo sendiri, seperti yang kita tahu, Sabo di sini berhasil menyusup ke kapal kerajaan Lulusia. Setelah insiden itu, di ruangan para Gorosei, di sini mereka sempat mendiskusikan tentang Sabo yang mereka rasa memiliki takdir yang unik karena sepertinya tidak ada orang lain di dunia One Piece yang dikelilingi dengan orang-orang yang menyandang nama D sebanyak dirinya. Namun tiba-tiba Imu di sini menghubungi mereka dan ingin mencoba Mother Flame yang diciptakan oleh Vegapunk. Ia bahkan di sini juga secara spesifik langsung meminta kerajaan Lulusia dijadikan sebagai target. Yang memang secara bersamaan di kerajaan itu juga sedang terjadi revolusi. Bahkan Sabo juga sempat disinyalir berada di kerajaan Lulusia lewat jaringan yang berhasil mereka lacak. Meskipun sebenarnya ia tidak benar-benar berada di kerajaan Lulusia.
Nah, di sini kita juga pada akhirnya diberitahu tentang nama lengkap dari kelima Kurose. Seperti yang kita ketahui, ada Saint Jai Garcia Saturn yang merupakan dewa pertahanan. Lalu ada Saint Marcus Mars yang merupakan dewa lingkungan. Dilanjut ada Saint Topman Warkuri yang merupakan dewa hukum. Setelah itu ada Saint Ethan Baron Venus Juro yang merupakan dewa keuangan. Dan yang terakhir ada Saint Shepherd Jupiter yang merupakan dewa agrikultur. Imo di sini juga meminta mereka untuk membawakannya Vivi. Setelah sistem Shichibukai dibubarkan dan juga dibarengi dengan deklarasi perang oleh pihak pasukan revolusi, terjadilah pemberontakan di berbagai negeri seperti di kerajaan Tajine, Lulusia, dan juga Aegis. Yang mana kebetulan negara-negara ini merupakan negara yang dituju oleh Sabo, Vivi, Wapol, dan juga Bonnie. Bahkan di sini para Seraphim juga ikut dikerahkan untuk mengatasi konflik yang tengah bergejolak di berbagai penjuru dunia One Piece. Terlihat di sini ada Seraphim Doflamingo, Moria, dan juga Crocodile. Setibanya Sabo di kerajaan Lulusia, di sini Raja Seki dan juga putrinya yaitu Komane langsung ditangkap oleh warganya sendiri. Sedangkan Sabo yang merupakan penumpang gelap malah disambut dengan cukup baik oleh para warga kerajaan Lulusia. Saat tiba di kerajaan Lulusia inilah pertama kalinya Sabo mengetahui bahwa ia telah dituduh sebagai pembunuh dari Raja Cobra. Meskipun Sabo di sini sebenarnya ingin mengatakan kebenarannya secara langsung, namun ia di sini kemudian mengurungkan niatnya karena saat itu ia tidak ingin meredupkan semangat revolusi yang membara di antara para warga kerajaan Lulusia. Walaupun mungkin jika Sabo mengatakan kebenarannya, justru malah itu akan menambah semangat revolusi yang berkobar di rakyat kecil. Nah, berkat Betty dan juga para kapten pasukan revolusi yang sebelumnya itu membantu para warga kerajaan Lulusia, kini banyak warga Lulusia yang juga ingin bergabung dengan pasukan revolusi. Dan mereka inilah yang kemudian ikut bersama Sabo ke kapal untuk kembali ke markas besar pasukan revolusi. Dan mereka juga merupakan warga kerajaan Lulusia yang selamat dari insiden pemusnahan Lulusia. Jadi, momen saat Sabo menghubungi Dragon lewat Tenden Mushi, sebenarnya saat itu Sabo sudah berlayar dari kerajaan Lulusia. Tapi, ia memang menggunakan transmisi yang ada di kerajaan Lulusia untuk menghubungkannya ke markas besar pasukan revolusi yang ada di Kamabaka. Sabo di sini juga menjelaskan bahwa ia melihat bayangan besar di atas langit kerajaan Lulusia tepat sebelum pulau itu lenyap dari peta. Di sini Ivankov juga kemudian menyinggung tentang orang bernama Imo yang diceritakan oleh Sabo. Ia merasa agak tidak masuk akal, tapi di sini ia menceritakan bahwa di antara 20 raja pertama yang mendirikan pemerintah dunia, ada seorang raja bernama Saint Imo dari keluarga Nerona. Di sini Ivankov juga kemudian mengaitkan tentang legenda yang mengatakan bahwa ada kekuatan buah iblis yang bisa membuat seseorang itu abadi di dunia One Piece. Sabo di sini kemudian terkejut mengetahui kenyataan bahwa orang yang dilihatnya waktu itu adalah orang dari masa lalu yang kemungkinan belum mati sampai detik ini. Ivankov di sini juga mengatakan jika asumsinya itu benar, maka hanya Imo orang itulah yang mampu berdiri di atas para Gorose yang memiliki tingkat otoritas bahkan di atas para Tenryubito. Ivankov di sini juga yakin bahwa senjata yang memusnahkan kerajaan Lulusia itu adalah senjata milik pemerintah dunia. Ia di sini juga sempat mengatakan bahwa hanya Vegapunk yang bisa membuat senjata seperti itu. Namun Dragon di sini kemudian langsung menyangkalnya dan mengatakan bahwa Vegapunk tidak akan membuat senjata semacam itu. Ivankov kemudian mengatakan bahwa ada satu kemungkinan lain jika itu bukan senjata yang dibuat oleh Vegapunk. Kemungkinan senjata itu adalah senjata kuno. Jika Imo ini benar-benar orang dari masa lalu yang belum mati sampai sekarang, maka itu semua menjadi masuk akal. Dragon di sini juga membenarkan bahwa senjata kuno itu memang ada karena Robin telah mengonfirmasinya sendiri. Namun yang menjadi pertanyaan di benak Dragon, kenapa pihak pemerintah dunia baru menggunakan senjata kuno itu sekarang, padahal mereka memilikinya selama ini? Nah, hal ini mungkin terjawab dari percakapan para Gorose, yang mana dari percakapan mereka sepertinya alasan mengapa mereka tidak menggunakan senjata itu selama ini adalah karena permasalahan bahan bakar. Bukan karena bahan bakarnya dioplos ya, tapi karena senjata yang dimiliki oleh pemerintah dunia ini membutuhkan sebuah bahan bakar yang bisa menyuplai tenaga dalam jumlah yang sangat besar. Dan tenaga sebesar itu hanya bisa disuplai oleh Mother Flame, yang mana Mother Flame ini sendiri baru berhasil dikembangkan di eranya Vegapunk, atau mungkin lebih tepatnya baru berhasil dikembangkan kembali di eranya Vegapunk. Kita beralih ke Marijoa. Di sini Myousgar telah dieksekusi mati, namun ternyata kematiannya tidak diberitakan ke seluruh dunia. Bahkan yang mengeksekusinya ini adalah komandan tertinggi dari Kami no Kishidan atau Holy Knight atau God Knight, yaitu Saint Fingerland Garling.
kita berpindah ke desa Fosha di East Blue yang merupakan desanya Luffy. Berita tentang Luffy dan Garp yang termuat di koran cukup menghebohkan mereka, terutama bagi mereka yang mengenal Luffy dan Garp dengan baik. Di saat yang sama, terjadilah gempa bumi dan juga tsunami yang begitu besar di berbagai tempat di seluruh penjuru dunia One Piece. East Blue, South Blue, West Blue, ataupun North Blue, semuanya mengalami bencana alam yang memporak-porandakan kota dan juga tempat tinggal mereka. Bahkan tak sampai di situ, ketinggian air laut di seluruh penjuru dunia One Piece juga ikut naik setinggi 1 meter, yang mana pada akhirnya ini menyebabkan beberapa pulau yang memiliki tingkat ketinggian yang rendah tidak bisa lagi dihuni karena terendam air laut. Bahkan efek dari gempa ini sampai ke negeri-negeri lain di sepanjang Grand Line dan juga dunia baru seperti Water 7 bahkan juga Wano. Nah, di sini kita juga akhirnya diperlihatkan tempat yang dulunya merupakan lokasi dari kerajaan Lulusia. Kini tempat itu hanya menyisakan sebuah lubang raksasa di tengah laut yang membentuk seperti air terjun dan tidak ada tanda-tanda kehidupan ataupun tanda-tanda bahwa kerajaan itu masih ada di sana. Dan pasti bukan cuma aku yang berpikir kalau bentuk dari sisa-sisa kerajaan Lulusia ini atau sisa dari lokasi yang dulunya merupakan tempat kerajaan Lulusia ini, bentuknya itu sangat mirip dengan bentuk dari Pulau Keadilan atau Enies Lobby. Sementara itu di Pulau Egghead, pihak Angkatan Laut telah berhasil mengepung pulau itu. Dalam pengepungan ini dikerahkan 100 kapal perang termasuk 20 kapal perang berukuran besar, ditambah 30.000 pasukan Angkatan Laut dan juga ke-9 wakil admiral, dan masih ditambah lagi seorang admiral Angkatan Laut yaitu Admiral Kizaru beserta seorang Kurose demi menghadapi sang Yonko Mugiwara no Luffy. Tak lama setelah itu, gelombang transmisi dari Egghead terdeteksi dan terhubung lewat Marijoa. Di sini, para Kurose kemudian membuat kesepakatan dengan York. York kemudian bersedia untuk membuatkan mereka Mother Flame selama laboratoriumnya tidak diganggu. Di sini, ia juga kemudian menjelaskan bahwa pembangkit daya juga dibutuhkan untuk proses pembuatannya. Ia juga kemudian meminta agar dirinya juga bisa menjadi seorang Tenryubito. Nah, setelah York menyampaikan semua yang ia minta, ia kemudian langsung meminta pertolongan agar diselamatkan karena ia akan dibunuh oleh Luffy si topi jerami. Di sini semuanya kemudian terkejut mendengar pernyataan York itu karena ternyata York di sini sudah berhasil ditawan oleh Luffy dan juga gerombolannya. Luffy seperti biasa di sini langsung nyolot dan melakukan Jiko Shokai seperti biasa. Luffy di sini juga kemudian menegaskan jika mereka peduli dengan nyawa York, ia meminta mereka semua untuk mundur dan menarik semua armada yang mengepung Pulau Egghead. Hal itu pun kemudian menghebohkan pihak Angkatan Laut dan juga Morgan, Wapol, serta Vivi yang juga ikut mendengar pernyataan Luffy itu. Nah, di sini saat Luffy ditanya tentang ada berapa orang yang ada di sana, dia hampir aja keceplosan. Parah sih. Untungnya Luffy di sini dicegah oleh si Robin. Nah, di sini Saturn kemudian menegaskan bahwa mereka memiliki 3 hal yang harus diprioritaskan. Yang pertama yaitu keselamatannya si York, yang kedua yaitu otak yang ada di Punk Record, dan yang ketiga yaitu pembangkitan naga untuk membuat Mother Flame. Nah, sementara itu di Pulau Egghead, Rob Lucci diam-diam menghitung jumlah orang yang ada di sana untuk nantinya dilaporkan ke pihak pemerintah dunia. Dan di sini lagi-lagi Luffy dan krunya membantu agen pemerintah yang kelaparan. Bahkan di sini kita juga diperlihatkan ternyata kini para Seraphim berhasil dikurung di dalam Bubble Ball. Yang mana Bubble Ball ini memiliki energi yang sama dengan batu laut, sehingga ini sangat efektif untuk melawan para pengguna buah iblis. Terlebih lagi karena para Seraphim merupakan pengguna buah iblis, lebih tepatnya tier 1 pengguna buah iblis. Nah, menariknya di sini rupanya yang membatalkan pembatuannya si Franky dan juga regunya adalah Snake sendiri. Yang mana Snake membatalkan pembatuan mereka setelah diminta oleh si Luffy. Jadi ternyata sifatnya Hancock yang tergila-gila oleh si Luffy itu juga ikut terwariskan ke DNA-nya si Snake. Namun sayangnya mereka di sini masih belum bisa mematikan perisai penghalang karena ulahnya si York. Dari sini tujuan mereka berikutnya adalah ke Pulau Elbaf, negeri yang sudah lama ingin dikunjungi oleh Usopp. Mereka di sini juga kemudian berencana untuk memindahkan kapal Saniko ke arah timur laut menggunakan Vega Force One. Nah, disinilah para Vegapunk kemudian berusaha untuk segera merentas security system yang dipasang oleh si York. Di sini Luffy dan juga timnya kemudian bergegas untuk segera memindahkan kapal Saniko.
Nah, Bonnie di sini juga nampak jauh lebih baik setelah ia mengetahui tentang kebenaran ayahnya dan juga Vegapunk. Nah, seperti yang aku katakan tadi, Rob Lucci diam-diam membocorkan info soal kondisi yang ada di dalam Pulau Egghead ke pihak pemerintah dunia. Nah, disinilah Kizaru kemudian memanfaatkan kekuatannya yang berbasis cahaya untuk menyelinap masuk. Namun seperti yang dikhawatirkan, Sentomaru di sini langsung memberikan perintah kepada seluruh pacifista untuk memusnahkan musuh. Sedangkan Kizaru di sini terlibat bentrok dengan sahabat lamanya sendiri, yaitu Sentomaru. Bentrokan antara pasukan angkatan laut dan juga pasukan Dr. Vegapunk yang beranggotakan para mecha monster laut dan juga pacifista akhirnya tidak terelakkan. Meskipun demikian, Sentomaru tetaplah bukanlah tandingan bagi seorang Admiral Kizaru. Ia pun akhirnya berhasil dikalahkan oleh Admiral Kizaru. Dan tak lama setelah itu, Kizaru juga berhasil merebut chip authority yang kemudian memperbarui perintahnya kepada para pacifista, yang mana para pacifista akhirnya menyerang para mecha monster laut. Di sini, saat bertarung dengan Kizaru, kita juga sempat ditunjukkan flashback tentang pertemuan pertama antara Sentomaru, Kizaru, dan juga Dr. Vegapunk. Disinilah Vegapunk kemudian menawari Sentomaru untuk menjadi bodyguardnya. Bahkan, Kizaru juga turut ikut mendidik Sentomaru agar bisa menjadi sekuat sekarang. Nah, di tengah perjalanan, Luffy di sini sempat menyadari tentang keberadaan Kizaru yang kini telah ada di pulau. Sementara itu, Rob Lucci di sini memanfaatkan kelengahan kru topi jerami dan menggunakan kesempatan itu untuk berusaha menyerang Dr. Vegapunk, meskipun serangan itu berhasil dihalangi oleh Stussy. Di sini, Sanji kemudian langsung menyegel Kaku menggunakan bubble gum, dan Zoro kemudian langsung menyerang Rob Lucci dan mendorongnya hingga ia keluar. Rob Lucci di sini juga nampak cukup percaya diri dengan kedatangan Kizaru. Ya mungkin efek karena kepanikannya si Nami dan Usopp yang akhirnya menyebabkan si Rob Lucci itu malah berbesar kepala dan lupa kalau yang dihadapinya saat ini bukanlah kru topi jerami yang sama ketika di insiden Enies Lobby. Yang pada akhirnya si Lucci pun kemudian mengira bahwa dengan datangnya seorang admiral dan juga dirinya, maka mereka pasti bisa membalikan keadaan. Padahal ya enggak juga. Akhirnya Zoro pun terlibat bentrok dengan Rob Lucci. Sementara itu di tempat Luffy, Kizaru yang berada di dekatnya kemudian langsung diterjang oleh si Luffy menggunakan tendangannya, yang mana tendangan Luffy ini juga ikut dia balut menggunakan Haoshoku no Haki. Dan disinilah Luffy mengatakan dengan penuh percaya diri bahwa mereka sekarang jauh 100 kali lebih kuat dibandingkan 2 tahun lalu. Dan tentu saja kalimat ini mengingatkan kita dengan kata-kata yang pernah diucapkan oleh Shaki kepada Luffy dan kawan-kawannya di 2 tahun lalu, bahwa Rayleigh itu 100 kali jauh lebih kuat dibandingkan Luffy dan kawan-kawannya. Dan pertarungan ulang antara Luffy dan Kizaru akhirnya dimulai. Kita beralih ke 1 hari sebelumnya. Kuma yang memanjat Red Line kemudian membuat keributan di tanah Marijoa. Para prajurit Tenryubito di sini berusaha untuk menangkap Kuma kembali. Namun Kuma di sini memberontak. Nah, di sini Kuma juga sempat berhadapan secara langsung dengan Akainu. Bahkan ia sempat menerima serangan yang cukup fatal meskipun Kuma di sini berhasil kabur. Kembali lagi ke Pulau Egghead, pertarungan pun pecah di pulau itu. Para prajurit angkatan laut di sini juga mulai bergerak memasuki pulau. Sementara itu, Luffy yang masuk ke mode Gear 4 Snakeman berhasil menahan Kizaru, meskipun ia di sini juga sempat dihempaskan oleh si Kizaru. Setelah berhasil menghempaskan Luffy, Kizaru pun kemudian lanjut menghempaskan Bonnie. Sementara itu, Vegapunk di sini pada akhirnya berhasil mematikan barrier itu. Namun tadi sangka Kizaru sudah berada di belakang mereka. Namun tak berselang lama setelah itu, Luffy pun kemudian datang dalam wujud Gear 5-nya atau mode Nikanya sambil menggenggam Kizaru layaknya sebuah mainan. Dan yang menarik di sini, ternyata mode Gear 5 Luffy atau mode awakening dari Luffy ini ternyata malah memicu aktifnya sang robot misterius yang berasal dari abad kekosongan. Tak lama berselang, Luffy pun kemudian melempar Kizaru sejauh mungkin. Atlas dan Vegapunk di sini juga kemudian keluar untuk mencari keberadaan Bonnie. Dan mereka di sini juga berencana untuk menggunakan authority mereka demi mengubah alur peperangan yang terjadi di Pulau Egghead. Sanji dan Franky di sini juga kemudian ikut bersama dengan mereka. Sementara itu Bonnie sendiri di sini sedang berjuang untuk melawan pihak angkatan laut. Bahkan ia di sini juga sempat ditolong oleh Sentomaru yang sudah babak belur. Sementara itu di tempat Zoro, ia masih bermain-main dengan Rob Lucci. Nah, di sini karena si Zoro ini masih bermain-main, Rob Lucci pun di sini masih cukup percaya diri bahwa dengan kemampuannya ia bisa mengalahkan Zoro.
Kizaru yang dilempar oleh Luffy kemudian segera kembali ke pulau, dan ia pun kemudian terlibat bentrok dengan Mugiwara no Luffy. Mode gear 5-nya Luffy ini emang jauh lebih kuat dibandingkan level Admiral, cuman minusnya Luffy itu sering buang-buang tenaga ketika menggunakan gear 5-nya ini, jadi kayak enggak terlalu serius lah. Sementara itu di tempat yang berdekatan, Atlas di sini segera memberikan perintah ulang agar para pacifista berbalik menyerang para angkatan laut. Karena hierarki dari otoriti yang dimiliki oleh para dokter Vegapunk ini memang jauh lebih tinggi dibandingkan otoriti yang dimiliki oleh Sentomaru. Alur pertempuran yang terjadi di Pulau Egghead kemudian berubah lagi. Dari yang tadinya itu menguntungkan pihak angkatan laut, kini berbalik merugikan pihak angkatan laut. Tim Vegapunk yang telah berhasil membalikkan keadaan kemudian segera bergegas untuk mencari Bonnie. Nah, di sini setelah Sanji berhasil menemukannya, ia pun langsung melesat ke arah Bonnie. Bonnie di sini juga sempat berhadapan dengan salah satu Vice Admiral Angkatan Laut, yaitu Vice Admiral Bluegrass, yang mana ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan apapun yang ia tunggangi. Bonnie yang masih terbayang oleh ayahnya di sini juga hampir saja terkena serangan laser yang ditembakkan oleh salah satu pacifista yang ditunggangi oleh si Bluegrass. Untungnya, Sanji berhasil datang tepat waktu. Di saat situasi perang di Pulau Egghead ini sedang menuju ke puncaknya, disinilah Saturn pun kemudian memutuskan untuk akhirnya bergerak. Nah, di sini semua orang kuat di pulau itu juga ikut merasakan hawa keberadaan Saturn yang akan memasuki pulau. Saturn di sini juga kemudian menggunakan otoritinya untuk menghentikan para pacifista. Sontak seluruh pacifista di pulau pun berhenti karena memang Gorosei ini posisinya itu otoritinya itu lebih tinggi dibandingkan yang dimiliki oleh para Vegapunk. Melihat para pacifista terhenti, Atlas di sini kemudian menyadari bahwa ini merupakan ulah dari salah satu Gorosei karena hanya merekalah yang memiliki tingkat otoriti lebih tinggi dibandingkan para Vegapunk. Di tengah Pulau Egghead juga tiba-tiba muncul sebuah lingkaran sihir yang cukup besar dengan gambar pentagram di tengahnya. Nah, yang menarik di sini untuk lingkaran sihirnya milik para Gorosei ini ada angka di masing-masing milik mereka. Hal ini berbeda dengan yang dimiliki oleh para God Knight atau Holy Knight. Di sini para perwira angkatan laut tingkat bawah tidak diperkenankan untuk melihat Saturn. Bahkan ada yang langsung terbunuh ketika melihatnya tiba di pulau. Saturn di sini juga muncul dengan wujud hybridnya, yang mana ia merupakan pemakan buah iblis Mythical Zoan model Gyuki. Nah, Saturn yang tiba di Pulau Egghead di sini juga muncul langsung menggunakan mode awakeningnya. Tak lama setelah itu, Kizaru pun kemudian memotong jalur yang dilewati oleh Vegapunk dan yang lainnya, yang mana ini membuat mereka jatuh ke bawah. Sementara itu, Luffy di sini sudah bersiap untuk mengakhiri pertarungannya dengan Kizaru. Meskipun sempat dihalangi oleh Kizaru, namun Luffy di sini berhasil melancarkan serangan Gomu Gomu no Stargun, yang mana serangan ini telak mengenai kepala Kizaru. Bahkan tak hanya terpental, Kizaru di sini juga tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Hal ini berbeda dengan Kaido yang masih bisa berdiri meskipun sempat menerima serangan dari Luffy berkali-kali dalam mode gear 5-nya. Nah, ini semakin menunjukkan perbedaan level kekuatan dari seorang Yonko dan juga Admiral. Nah, setelah itu Luffy pun akhirnya lemes alias tepar karena ia kehabisan tenaga seperti biasanya. Saturn yang tiba di hadapan Vegapunk dan juga rombongannya, yang mana di situ juga ada Bonnie, kemudian ditusuk oleh Bonnie menggunakan katana. Bonnie di sini juga nampak sangat terbawa amarah ketika ia melihat Saturn, karena Saturn merupakan dalang dari semua penderitaan yang dialami oleh Bonnie. Namun ternyata Saturn di sini sengaja membiarkan dirinya tertusuk oleh Bonnie karena ia bisa beregenerasi. Bahkan ia di sini kemudian melancarkan serangan dari matanya seperti yang ia lakukan sebelumnya. Saturn yang melihat Kizaru tepar karena dihajar oleh Luffy kemudian berniat untuk menghabisi Luffy selagi ia masih tepar. Namun untungnya di sini itu berhasil digagalkan oleh Franky. Bahkan Franky di sini nampak cukup bangga karena ternyata pemimpin dunia sekelas pemimpin dunia mengincar kaptennya. Tak lama setelah itu, Saturn pun mulai menyiksa Bonnie. Nah, di sini Sanji, Vegapunk, Franky ataupun Atlas tidak bisa bergerak karena kemampuan yang dimiliki oleh Saint Saturn. Nah, dari sinilah kita mulai mengetahui flashback dari Kuma, yang mana flashback dari Kuma ini menjadi flashback paling nyesek sampai sekarang. Bonnie di sini juga nampak sangat marah pada Saturn karena ia merupakan dalang dari pembunuhan ayahnya. Namun Saturn dengan rasa tidak bersalahnya di sini mengatakan bahwa Kuma terlahir sebagai budak dari sisa sebuah ras yang pernah melakukan kejahatan besar di masa lalu. Kuma juga disebut merupakan satu-satunya orang yang masih tersisa dari ras Buccaneer, yang mana ras ini telah punah. Meskipun ada juga teori yang mengatakan kalau Shirohige atau Edward Newgate
sebenarnya juga merupakan keturunan dari ras Buccaneer seperti halnya Kuma. Hal ini bisa dilihat dari besar ukuran yang dimiliki oleh tubuhnya Newgate dan juga bentuk dagu yang dimiliki oleh Edward Newgate. Tapi itu semua masih sebatas teori. Tapi ya nggak tahu sih, kalau mungkin nanti ke depannya si Oda tahu-tahu nge-reveal ternyata si Shirohige itu bener-bener ras Buccaneer, ya nggak tahu lah, suka-suka Oda lah. Oke, kita masuk ke flashback Bartolomeo Kuma. 47 tahun yang lalu di South Blue sebelum jalan cerita utama, lebih tepatnya di kerajaan Sorbet, Kuma pun terlahir. Kuma terlahir dari seorang ayah yang merupakan ras Buccaneer yang bernama Cleb, dan ibunya merupakan ras manusia biasa. Awalnya hidup mereka tenang dan damai seperti yang didambakan oleh Cleb. Bahkan dokter yang membantu persalinan Kuma di sini juga berjanji untuk menjaga kerahasiaan soal darah keturunan Buccaneer yang mengalir di dalam darah Kuma. Namun karena akhirnya ketahuan oleh pihak pemerintah dunia, di sini Cleb dan keluarganya akhirnya ditangkap dan dijadikan budak. Bahkan sedari kecil, Kuma sudah harus merasakan rasanya dijadikan budak oleh bangsawan dunia. Meskipun ia terus menangis karena disiksa oleh para Tenryubito, di sini ia pura-pura senang dan tersenyum ketika ayahnya menghampirinya, yang mana ayahnya ini yaitu si Cleb juga tentu saja mengalami penyiksaan yang dahsyat. Nah, ayahnya yaitu Cleb di sini menyampaikan bahwa ibu Kuma ternyata telah meninggal dunia. Hal itu pun menghancurkan hati ayahnya dan juga hati Kuma. Dihadapkan dengan kenyataan yang pahit sebagai seorang budak yang diperlakukan dengan sangat buruk oleh para Tenryubito, ditambah kehilangan ibunya di usianya yang masih sangat muda, hampir saja membuat Kuma patah semangat. Namun ayahnya di sini berusaha untuk menguatkan Kuma dan meyakinkannya bahwa suatu hari nanti akan ada seorang kesatria pembebasan yang datang untuk menyelamatkan Kuma. Ayah Kuma di sini juga menceritakan bahwa legenda tentang Nika telah diwariskan dari generasi ke generasi oleh orang dari ras Buccaneer. Ayah Kuma di sini juga menceritakan bahwa Nika digambarkan bahwa dirinya selalu tersenyum dan tertawa. Ia di sini juga menceritakan bahwa ritme yang dibawakan oleh Nika membawa keceriaan dan tawa bagi orang-orang di sekitarnya. Ayah Kuma di sini juga sempat menunjukkan kepada Kuma tentang ritme yang digunakan oleh Nika. Namun baru beberapa saat Kuma merasa terhibur dan memiliki secerah harapan dari ayahnya, dia harus menghadapi kenyataan pahit dan kelam bahwa ayahnya dibunuh di depan matanya. Kita lompat ke beberapa tahun setelah itu, atau 38 tahun yang lalu sebelum jalan cerita utama, yang mana hari itu bertepatan dengan sebuah hari yang dikenal sebagai insiden God Valley. Di hari itu nampak para Tenryubito berkumpul dalam jumlah yang sangat banyak dan mengadakan sebuah event yang diadakan 3 tahun sekali. Event ini merupakan sebuah permainan sport yang menjadikan para warga sipil dari sebuah negara yang tidak berafiliasi dengan pihak pemerintah dunia sebagai sasarannya. Mereka di sini akan membasmi seluruh penduduk di pulau itu dan juga para budak mereka yang bermasalah untuk sekedar kesenangan mereka belaka. Tak sampai di situ, di sini mereka juga berniat untuk mengklaim negeri tersebut. Di samping karena sumber daya alam yang ada di God Valley itu melimpah, ternyata nama God Valley kurang disukai oleh para bangsawan dunia. Karena itu, Pulau God Valley pun akhirnya dijadikan tempat untuk diselenggarakannya sebuah event yang merupakan bentuk kebiadaban para bangsawan dunia. Nah, di sini yang menjadi peserta dari event ini adalah para Tenryubito dan juga para God Knight atau Holy Knight atau para kesatria dewa. Kita di sini juga diperlihatkan Saint Vinjarland Garling sewaktu ia masih muda. Nah, ternyata Kuma di sini sempat mencoba untuk kabur, yang mana pada akhirnya ia malah bertemu dengan Emporio Ivankov dan juga Ginny. Yang mana Ginny ini nantinya akan menjadi ibu kandung dari Jewelry Bonnie. Sementara itu di markas besar angkatan laut, di sini Kong yang saat itu masih menjabat sebagai prajurit aktif tengah berusaha untuk membujuk Garp agar mau pergi ke God Valley. Meskipun saat itu ia tidak bisa memberitahu alasannya kepada Garp kenapa dia harus pergi ke sana, tapi di sini yang menarik ternyata Garp di sini sempat memberitahu Kong agar tidak mengusik Hachinosu. Ia di sini juga mengatakan bahwa itu merupakan harta karun dari Pulau Bajak Laut, jadi pasti mereka akan datang untuk mengambilnya kembali. Dan yang menarik lagi di sini, Garp baru tertarik untuk pergi ke pulau itu setelah mendengar dari Kong bahwa Roger ternyata juga ikut bergerak ke pulau itu. Sementara itu di West Blue, di God Valley lebih tepatnya, permainan pembersihan etnik
pribumi sudah dimulai. Setidaknya ada 100.000 orang yang dijadikan target dalam pembantaian ini. Ivankov di sini kemudian mengajak para warga yang ada di sana untuk kabur selagi masih bisa. Di sini sempat ada penduduk yang berpikir bahwa jika mereka bisa bertahan dalam kurun waktu 3 minggu ke depan, maka mereka mungkin akan bebas. Namun Ivankov di sini berusaha untuk menyadarkan mereka bahwa itu hanyalah harapan kosong alias omon-omon belaka yang diucapkan oleh Tenryubito agar membuat permainan pembantaian pribumi ini semakin menarik. Karena jika targetnya berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, maka itu akan lebih menghibur untuk para bangsawan dunia itu. Ivankov dan Ginny di sini bersama-sama mengkoordinir orang-orang yang dijadikan target di sana untuk bersama-sama kabur dari Pulau God Valley. Ginny di sini juga berhasil mendapatkan informasi bahwa hadiah dari permainan ini bisa menjadi kunci penting agar mereka bisa kabur dari pulau itu. Yang pertama yaitu buah iblis Uo no Mi model Seiryu yang nantinya akan dimakan oleh Kaido seperti yang kita tahu. Yang mana buah iblis ini dapat membuat penggunanya berubah menjadi naga biru. Dan yang satu lagi yaitu buah iblis Nikyu Nikyu no Mi yang seperti kita tahu nantinya akan dimakan oleh Kuma. Ivankov di sini berasumsi jika ada salah satu dari mereka yang berhasil memakan salah satu saja dari buah iblis itu, maka mereka pasti bisa kabur dari pulau itu dengan selamat. Nah, di sini rupanya Ginny yang handal dalam hal penyadapan ternyata telah menyebarkan informasi itu ke dunia luar. Setidaknya informasi itu telah tersebar seminggu yang lalu, jadi mungkin ini menjadi alasan kenapa Garp bisa mendapatkan informasi tentang agenda Tenryubito, begitu pula Roger yang mana akhirnya ia malah bergerak ke pulau itu. Nah, sekarang yang mereka butuhkan adalah umpan. Disinilah Kuma kemudian menawarkan dirinya untuk menjadi umpan. Nah, Ivankov yang mengapresiasi Kuma kemudian di sini berjanji untuk tidak membiarkan Kuma terbunuh. Tak dibutuhkan waktu lama, kelompok bajak laut yang menjadi momok pada eranya telah tiba dari arah timur, yaitu bajak laut Rock. Seperti yang kita tahu, kelompok bajak laut ini memang terkenal barbar dan setiap anggota krunya memiliki ego yang tinggi serta ambisinya masing-masing. Di sini kita juga akhirnya bisa melihat beberapa anggota dari bajak laut Rock. Sejauh yang kita tahu dari nama-namanya, di sini ada Shirohige, ada juga Miss Buckingham Stussy, Charlotte Linlin, Kaido, Kapten John, Shiki, dan juga ada Gloriosa. Nah, di sini juga masih ada dua orang lagi yang di-reveal di Arc Egghead ini. Ada si Ganzui dan juga ada Gil Bastard. Sedikit spoiler, di Arc Egghead ini kita belum diperlihatkan semua anggota dari Rocks Pirate. Jadi ini masih sebagian saja yang diperlihatkan. Sebagiannya lagi nanti akan di-reveal di arc selanjutnya, yaitu di Arc Elbaf. Dan yang terakhir yaitu sang kapten bajak laut Rocks, yaitu Rocks D. Seaback. Tak berhenti sampai di situ, dari sebelah barat kemudian disusul dengan kedatangan kelompok bajak laut Roger. Nampak di sini ada sang kapten Goldie Roger, Rayleigh, Gaban, Sunbel, Millet Pine, Yui, dan juga Spencer. Setidaknya itulah nama dari kru bajak laut Roger yang terlihat di panel manga kali ini. Bentrokan besar di momen ini menjadi semakin epik karena Kesatria Dewa ternyata juga ikut terlibat dalam insiden besar kali ini. Tak berhenti sampai di situ, Garp yang di sini telah tiba di God Valley juga memberikan nafas lega bagi para angkatan laut. Ia di sini juga langsung mencari Roger dan tentu saja ditemani oleh tangan kanannya yang paling loyal, yaitu Bogart. Insiden God Valley ini benar-benar berpotensi untuk menjadi salah satu flashback paling seru dalam final saga One Piece. Bentrokan para legenda bajak laut dalam dunia One Piece dan juga bentrokan para perwira angkatan laut di masa prime mereka bisa menjadi salah satu momen paling keren untuk menggambarkan betapa kuatnya para legenda itu di masa lalunya. Sementara itu di tempat lain, Ivankov di sini berhasil menyusup dan mendapatkan kedua buah iblis itu bersama Kuma. Tapi belum sempat dimakan, di sini Linlin kemudian datang dan berhasil merebut buah Uo no Mi dari Ivankov. Untungnya di sini Kuma segera memakan buah iblis miliknya dan mendapatkan kekuatannya. Di sini Kuma tak lama setelah itu juga kemudian bertemu dengan Saint Saturn, yang mana ia langsung mendapatkan serangan dari dirinya. Saint Saturn di sini kemudian mengatakan kepada Kuma bahwa ia merupakan keturunan dari ras Buccaneer yang sudah ditakdirkan untuk hidup sebagai budak atau mati. Kuma di sini juga kemudian mengatakan jika ia memiliki kekuatan, ia ingin menjadi seperti Nika. Ia ingin menyelamatkan orang-orang yang malang sebanyak yang ia mampu. Saturn kemudian di sini menjawab bahwa karena itulah mereka akan dihapuskan. Dan insiden dari God Valley yang di-reveal sepanjang Arc Egghead ini ditutup dengan bentrokan dari para pengguna Haoshoku Haki yang menggelegar dari pulau itu. Yang mana, seperti yang kita tahu bahwa insiden ini akan menyebabkan hilangnya pulau tersebut dari peta. Dan insiden kali ini juga akan dikenang sebagai kekalahan dari bajak laut Rocks.
Waktu pun kemudian berlalu. Setelah kejadian itu, kini di South Blue, lebih tepatnya di kerajaan Sorbet, nampak Kuma, Ivankov, dan Ginny berhasil melarikan diri dari pulau itu. Mereka di sini kemudian bersembunyi untuk sementara waktu di sana. Di sini bahkan dikatakan bahwa Kuma telah berhasil menyelamatkan 500 orang dalam kekacauan yang terjadi di Cat Valley. Surat kabar juga hanya memberitakan tentang aksi heroik dari Garp yang kemudian dikenal sebagai sang pahlawan angkatan laut. Bahkan mereka yang ada di pulau itu sekalipun saat kejadian itu terjadi tidak mengetahui dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi di pulau itu. Ivankov di sini juga kemudian menyebut tangan Kuma yang telah membantu membebaskan banyak orang yang tertindas di sana sebagai tangan pembebasan. Tak lama setelah itu Ivankov kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Kuma dan Ginny karena ia kemudian pergi berlayar dan ingin menikmati kebebasan yang telah berhasil mereka dapatkan. Nah, di sini Ginny ternyata memutuskan untuk tinggal bersama Kuma karena memang dulunya orang tua Kuma juga merupakan orang yang mengurus gereja tersebut. Jadi Kuma di sini juga ikut melestarikan apa yang telah diwariskan oleh keluarganya. Di sini meskipun ia sempat dibully oleh beberapa anak kecil, namun ternyata Kuma tetap berbuat baik kepada mereka. Bahkan ia di sini juga menyembuhkan luka mereka setelah dihajar oleh Ginny. Dan dari sini kita juga tahu bahwa ternyata sifat rakus makan dari Bonnie itu ternyata ia warisi dari ibunya sendiri, yaitu Ginny. Dan disinilah Ginny dan Kuma akhirnya bisa menikmati kebebasan yang akhirnya mereka dapatkan setelah tadinya mereka bersusah payah untuk bisa membebaskan diri. Nah oke, itu tadi alur cerita dari One Piece Arc Egghead yang part 1, yang mana nantinya akan kita lanjutkan ke part 2. Dan oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa.